Bantu Kerja, teman-teman sekalian, adalah gimana caranya untuk masuk ke tahap berikutnya nih. CV udah cakep, udah disebar gitu ya, udah dipersonalisasi, disesuaikan sama industri yang mau dimasuki, dipanggil nih. Nah, sesi hari ini kita akan ngomongin gimana pas ternyata dapat panggilan, gimana caranya supaya kemudian kita bisa apa namanya, menampilkan diri kita sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, kali ini saya belum kenalan ya, main ngomong aja terus dari tadi. Saya Tari Sanjoyo, saya psikolog dan konsultan pedagogi buat Bantu Kerja. Bersama saya ada dari Bantu Kerja dulu nih, dari tim Bantu Kerja di sini ada Kak Irna. Hai Kak Irna, thank you, nanti Kak Irna akan backup dari belakang untuk chat juga informasi-informasi buat teman-teman sekalian, fasilitasi buat pertanyaan dan sebagainya. Lalu kali ini co-foundernya Bantu Kerja juga selalu hadir, yaitu Kak Enrico Pitono. Hai Kak Riko. Halo, halo. Selamat sore. Seperti biasa, kita duet lagi ya Kak Riko ya. Iya. Dan tentu saja kali ini yang pasti ditunggu sama teman-teman sekalian adalah kalau kita ngomong interview, berarti kita perlu perspektif dari praktisi komunikasi. Nah, bersama kita sore ini ada Kak Fernando Edo, yang biasa dipanggil Kak Edo. Hai Kak Edo, selamat sore. Hola, selamat sore Kak Tari, Pak Riko, Selamat teman-teman sore. semua. Selamat sore. Nah, Kak Edo ini adalah praktisi praktisi komunikasi yang juga menjadi fasilitator utama di Talking, dan juga namanya praktisi komunikasi ya. Berarti sebetulnya sepak terjangnya di dunia komunikasi itu udah luas banget ya Kak Edo. Mungkin Kak Edo bisa cerita sedikit sekarang lagi sibuk apa passionnya yang saat ini sedang dikejar. Silahkan Kak Edo. Oh, sibuk. Oke. Ini saya di interview ya? Interview pertama kita coba ya, kita lihat gimana Kak Edo kalau di interview. Oke, Bercanda Kak, Kak Tari, silakan. Pak Riko, dan juga teman-teman semua, sekali lagi selamat sore, dimanapun teman-teman berada, atau mungkin sebentar lagi sudah menjelang maghrib, buat teman-teman yang berada di waktu Indonesia bagian yang lain, atau mungkin buat teman-teman juga yang ada di luar negeri, seperti Mr. Rico over here. Saya tuh jujur, kalau teman-teman tadi baru hadir, baru masuk, kok tiba-tiba udah rame gitu ya. Ada Katari, ada saya gitu, lalu ada Pak Riko juga ngomongin tentang makanan. Jujur, saya sangat tertarik sekali dengan yang namanya makanan. Kenapa? Karena buat saya makanan itu bukan hanya sekedar kebutuhan primer, tapi Mhm. makan makan itu membuat saya punya me time buat saya pribadi. Makan Hmm. itu adalah salah satu bentuk bahwa saya berterima kasih kepada diri sendiri. Nah, maka dari itu, 5 tahun yang lalu sebelum COVID, saya itu one pack. Jadi semua makanan yang menurut saya enak, Katari, itu semua saya lahap. Kalau saya ke One pack ya. Bandung, iya, kalau saya ke Bandung, saya pokoknya saya mau kauki pagi makan ini, siang makan ini, malam makan ini, and I'm so enjoy. Tapi belakangan setelah COVID, saya udah mulai berpikir, oke, kayaknya saya harus hidup yang lebih sehat. Oke lah, sehat itu kan Hmm. klise ya, kata Ria. Ya. Tapi sehat yang saya maksud adalah sehat supaya saya memiliki hidup yang lebih berkualitas. Kalau hidup berkualitas, hidup yang sehat, apapun yang kita kerjakan jadi lebih baik. So whatever your passion is, tapi kalau kesehatannya 70%, 60%, ya nggak akan tercapai juga. Seperti itu. Dan sekilas, tadi kan Katari ngomongin passion. Jujur Katari, dulu passion saya adalah jadi pilot. Can you imagine? I Hmm. wanna be a Hmm. Oh pilot. ya, Sampai ke Curug, Pariko. Sampai ke Oh, Curug, bokap nyokap nganterin gue ke sana, terus tiba-tiba mundur lagi. Kenapa? karena Karena bokap bilang sama saya, udah, Lado, kita cari em, apa sekolah penerbangan yang lain. Emang kenapa, Pak? Karena di sini dari 2000 yang masuk tahun ini, yang kepilih cuma 50. Oh, ternyata oh, hmm. papa saya sadar kemampuan saya bahwa saya nggak di situ. Saya nggak spesial-spesial amat. Seperti itu ya. oh, Dan oke. akhirnya semua karir saya itu
buat saya itu it's all by accident. Hmm. Saya nggak benar-benar mencari, aduh, ini kayaknya passion gue jadi pilot. Tapi ternyata nabrak seperti itu. Maksudnya nggak keterima. Ya udahlah, I have to shift my mindset. Hmm. Terus waktu itu juga pengen jadi pemain bola, guys. Ya Karena ampun. saya punya om itu di Belanda, ada koneksi lah pokoknya. Gimana caranya saya mau sekolah sepak bola di Ajax. Ya udah, Hmm. ternyata juga tetot gitu kan, sama bokap juga. Gantunglah cita-citamu setinggi langit, Kak Edo. Nggak apa-apa. Yes. Ya sudah, akhirnya singkat cerita saya kuliah, lalu saya postpone karena bisnis bokap itu lagi sunset. Jadi aku postpone 2 tahun. Tahun pertama karena nggak ada kerjaan, karena kerjanya nangis-nangis terus teman-teman. Jadi saya ditawari untuk bekerja di SeaWorld Ancol. Nah, Oke. di Jadi apa, Kak, situlah di SeaWorld Ancol? temennya ikan hiu. Wait, tapi benar, saya temennya Benar ikan ya? hiu yang ada di luar akuarium. Hmm. Hmm. So Jadi, I used to be an education guide. oh So gitu. I explain everything about all the sea creatures inside the aquarium. Seru banget. Seru banget, tapi malah petaka buat saya dulunya. Kenapa? Karena teman-teman jangan khawatir. Saya tadi kan dikatakan sama Kak Tari praktisi komunikasi udah dari beberapa puluh tahun yang lalu. Benar. Tapi kan teman-teman nggak tahu dulunya secupu apa seorang Fernando Edo. Ya sekarang juga masih cupu. I'm not try to be a perfect man. Seperti itu. Tapi dari situ saya takut banget ngomong di depan. Ngomong di depan loh, Hmm. kata Pak Riko. Hmm. Kan Hmm. di belakang akuarium, kalau teman-teman Hmm. pernah ke SeaWorld kan ada feeding show. Feeding Hmm. show. Nah, Hmm. saya yang ada di depan yang menerangkan semua animal atau sea creatures biota laut di belakang dan Hmm. disajikan waktu itu paling sedikit zamannya puasa, 50 orang. Bisa dibayangin nggak? 50 orang. Ya, Hmm. orang yang super introvert, jujur, kalau gue ngomong dulu itu Kak Edo gagap banget. introvert. Ayam, Oh, oke. Masih ayam. sampai sekarang. Masih dong. Oke, luar Saya biasa. masih suka menikmati kesendirian. Aduh, asik. Beneran. So, Beneran ya? nanti nanti aku sambungin ya. Kenapa Hmm. suka jadi introvert? Is it okay to be introvert? Right? Oke. Oke. Dan Oke. ternyata di SeaWorld itu, yang tadi saya katakan, malah petaka berbuah menjadi satu kenikmatan yang, eh, ternyata asik juga ya. Ngomong di depan banyak orang, banyak yang Hmm. memperhatikan, Hmm. tapi kok Hmm. ternyata semuanya mendengarkan saya. Padahal Hmm. saya baru Hmm. 2 minggu. Saya Hmm. baru tahu bedanya kura-kura dengan juga penyu. Saya Hmm. baru tahu yang namanya ikan kerapu semakin besar, semakin banyak racunnya. Hmm. Karena ada excitement, ada fulfillment di sini, Katari. Ketika Hmm. saya lagi ngomong, apalagi Hmm. saksikan sama anak-anak ya. Hmm. Terus mereka melihat saya tuh kayak gila ya, gue tuh hidup gue ternyata berharga loh. Hey, bro, Hmm. kalau lu sekarang Oke. bilang introvert, kalau lu sekarang bilang lu nggak berguna, kalau lu sekarang kalah sama teman-teman lu yang udah lulus duluan, kan saya Hmm. postpone ya. It's Hmm. okay dong. This is your Hmm. playground. Dari Oke. situ sih bermula saya suka nge-MC, saya suka yang namanya Hmm. berbicara di depan. Hmm. Oke. Tapi ini So, berarti, sorry, mm, silakan. ya, buat saya, Katari, kalau teman-teman ada kesukaan, kalau teman-teman ada passion, nggak apa-apa, kulik aja, tapi jangan sampai mematahkan realita teman-teman semua. Jangan kayak salah satu teman saya dari dulu suka banget nge-DJ. Pandemik datang, Katari Pak Riko. Dan saat itu kan apa yang memanggil DJ kan nol ya. Jadi selama Iya, 6 bulan, selama setahun, dia stres. Karena apa? Nggak bisa nggak dong, ada. passion gue jadi Iya. DJ. Iya, gue tahu passion lu jadi DJ. Gue tahu lo suka banget dan keren. But this is it gitu loh. Maksudnya, ya you have to be adapt. Nggak bisa Oke. untuk selalu mengedepankan ego. Karena Oke. 2026 yang bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang is about not being a strong. Kalau Tapi teman-teman udah adaptif. nonton adaptif. Dan satu Hmm. lagi, gimana cara kita memposisikan diri? Ingat aja,
film Odyssey. Odysseus itu kan salah satu salah satu jenderal yang gak gede kan, tapi ya biasa aja. Tapi dia punya analytical thinking, adaptive, empati, dan menurut saya itu sih yang harus ditebelin sih, kata Pariko. Ya. Oke. Berarti tuh sebetulnya nanti Kak Edo sesi hari ini nggak cuman tentang bagaimana merepresentasikan diri gitu ya, tapi Hmm, mungkin teman-teman sekalian juga bisa nanti pada saat sesi tanya jawab gitu ya, bisa nanya sama Kak Edo juga karena sebetulnya kita kan nggak pernah tahu siapa orang yang menginterview kita gitu kan Kak Edo ya. Jadi begitu berhadapan tuh sebetulnya bagaimana kemudian kita settling down dan kemudian beradaptasi sama siapapun yang ada di depan kita. Kayaknya bakal exactly. seru nih tips and trick dari Kak Edo. Jadi teman-teman sekalian, setelah ini Kak Edo akan ada paparan, tetapi nanti along the way kalau teman-teman tiba-tiba pengen banget tanya, tulis dulu di chat. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya, di mana nanti setiap pertanyaan akan dijawab oleh Kak Edo atau Kak Riko juga gitu ya. Dan nanti mungkin ini settingnya seperti yang kita sepakati tadi ya Kak Edo. Kalau tiba-tiba aku pengen tanya, saya moderator di sini jadi saya akan bertanya ganggu gitu pasti gitu ya. Kalau Harus. atau nanyanya bisa juga langsung saya sambungkan ke Kak Riko juga yang memang Ya. sudah 25 tahun di dunia perbankan sehingga mungkin Wow. pengalaman untuk menginterview ratusan atau ribuan Hmm. kandidat itu juga bisa memberikan perspektif yang berbeda kepada teman-teman semua. Ya. Oke, terima kasih banyak perkenalannya Kak Edo luar biasa. Aku mau ngebayangin nih Kak Edo ternyata seorang yang introvert. Sama sekali nggak kelihatan. Oke, Kak Edo, silahkan. Ya. Thank you, Kak Tari. Aku sambil buka slide saya dulu. Kak Tari nanti boleh tolong bantu buat teman-teman mungkin yang masih introvert, mau nanya tapi nggak enakan, atau shy cat. So, boleh langsung dibacakan nanti Kesel. Kak Tari ya. Boleh langsung ditulis Mm-mm. di chat gitu ya. Oke. Oke. Kak Tari bisa lihat slide-nya sudah Bisa, terbuka? bisa, Bisa. cakep, Oke. cakep. Saya skip ini aja deh karena di banyak Gen Z nanti saya dicap ini lagi apa NPD banget sih nih narsumnya. Oke, saya skip aja. Oke. Oke, selamat sore Kak Tari, Kak Riko, dan juga teman-teman semua dari Bantu Kerja dan yang sudah hadir. Saya percaya di sini teman-teman spend waktu 120 menit untuk mendapatkan sesuatu. Dan ini menjadi salah satu beban buat saya pribadi. Setiap kali saya menjadi narasumber, jadi fasilitator, I want to give something benefit for each one of you. Jadi, kalau memang misalkan ada yang kurang jelas atau yang masih ada yang tergelitik untuk bertanya lebih dalam, mohon langsung saja angkat tangan atau langsung bisa jump in dan nanti juga dibantu sama Kak Tari dan juga Kak Riko. Nah, di akhir sesi nanti akan ada sesi Q&A dan jujur saya juga mau bertanya sama Kak Riko yang sudah melalang buana puluhan tahun khususnya di industri perbankan serta juga Katari yang lebih ke mindset atau psikologinya bagaimana seperti itu ya. Jadi anggap saja teman-teman kita sedang ada di talk show em, yang namanya Yap. adaptif. Menurut saya itu adalah satu keharusan teman-teman. Kalau saya tarik lagi ke belakang, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Saya nggak perlu dalam-dalam ngomongin komunikasi karena semua orang yang ada di sini dalam hati pasti akan mengatakan, emang gue harus belajar komunikasi ya, Mas Edo? Kan gue udah jago komunikasi. Kan gue udah bisa komunikasi. Are you sure? Sepengalaman saya, semua orang bisa bicara. Tapi nggak semua orang bisa memiliki komunikasi yang berdampak. Hmm. Dan sayangnya, di era ini, kita dimanjakan dengan yang namanya artificial intelligence. Banyak orang yang menggantungkan kehidupan pribadinya itu dengan artificial intelligence. Saya sering beberapa kali ketemu dengan teman-teman di kelas. Saya bertanya, seberapa bergantungnya kamu dengan artificial intelligence? Oke, kalau soal pekerjaan pakai AI aman. Iya, tapi lebih dari itu Kaido. Maksudnya apa ya? Saya ngobrol juga sama AI. What? Hmm.
Can you imagine? Mau ngobrol aja sama AI. Terus, emangnya kenapa Kak Edo? Salah ya? Eits, sebentar. Dalam hati nih, saya kan dari generasi berbeda ya. Kalau saya mengatakan kamu salah, kamu nggak boleh, it's my fault. Karena saya nggak beradaptasi. Tapi, saya memberikan gambaran besar seperti ini. Oke, menurut kamu artificial intelligence dengan manusia, dengan kita, bedanya apa? Mereka terdiam. Orang ini terdiam. Aku nggak tahu sih Kak Edo, tapi aku suka aja kalau sama AI itu berasa nggak dijudge. Hmm. Oke, apalagi kalau sama AI itu berasa diberikan solusi. Oke, udah itu aja. Iya, kamu tahu nggak bedanya AI sama manusia? Apa Kak Edo? Manusia punya rasa, AI nggak punya rasa. Manusia punya empati yang nggak bisa terukur, psikologi atau pola pikir atau gesture, sedangkan AI itu nggak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi saya percaya dari 2026 sampai ke depan, tantangan kita tuh selain kompetitor we each others sebagai sesama manusia, tantangan kita adalah artificial intelligence, guys. Hmm. Karena jujur yang saya takutkan di masa mendatang itu yang namanya film Terminator. Relevan nggak ya sama teman-teman? Ya carilah di Google ya. Film Terminator itu akan terjadi. Terjadi, Dan saya ya, nggak very true. dan saya nggak Betul. mau itu, Kak Tari. Karena Mm-mm. artificial intelligence itu adalah untuk membantu kinerja manusia, bukan untuk menggantikan kinerja manusia. Walaupun ada beberapa tipikal pekerjaan yang memang sudah berguguran, tergantikan oleh AI. Kenapa? Teman-teman boleh lihat polanya. Pekerjaan seperti apa yang tergantikan oleh AI? Pekerjaan yang tidak membutuhkan analisa, pekerjaan yang tidak membutuhkan empati, pekerjaan yang tidak membutuhkan connection, dan sebagainya macamnya yang tadi saya bilang. Jadi, untuk perjumpaan saya di awal, saya lemparkan pertanyaan kepada teman-teman. Silakan dijawab dalam hati. Kira-kira kalau teman-teman hanya menebalkan hard skill, apakah itu yang akan dicari oleh para interviewer? Interviewer tuh yang menginterview ya kata tadi. Gue selalu keribet Iya, deh. betul. Inter- Betul, betul. kalau Interviewer tuh kalau yang interview. interviewer yang menanyakan, yang Ya, menjadi ditanya itu interviewee. iya, betul. Oke, sepakat ya teman-teman ya. Maaf, namanya juga orang introvert gitu kan. Terlalu banyak yang dipikirkan jadi overthinking. Bener nggak? Buat teman-teman yang introvert, ya kan? Seakan-akan teman-teman diam, tapi di sini there's so much bubble in your head yang teman-teman selalu lupa dan takut atau malu untuk mengeluarkannya. Nah, yang interviewer cari itu saya percaya mungkin nanti Pak Riko dan Katari juga bisa tambahkan ya. Ya. Bukan hanya tentang hard skill-nya, tetapi Hmm. bagaimana kata kuncinya adalah kolaborasi, teamwork, dampak yang baik untuk perusahaan. Sehingga kalau teman-teman lihat di cover yang ada di depan adalah what is your value? Value lu tuh di mana? Oke, Hmm. kalau saya tarik ke marketing, unique selling proposition lu tuh di mana? Kalau sama aja sama yang lain, kenapa saya harus pilih kamu? Dan Hmm. yang namanya interview kerja, teman-teman, bayangkan teman-teman lagi ada di kelas dan perkenalan. Yang zaman dulu tuh, waktu teman-teman ada di bangku sekolah, SD, SMP, SMA. Hai, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Edo. Saya dari sekolah ini, bla 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 bla. Ya, memang itu adalah bentuk perkenalan ketika kita di bangku sekolah. Tapi kalau kita memasuki dunia pekerjaan, yang harus kita tahu adalah bagaimana mengartikulasikan perkenalan kita seakan-akan kita seperti lagi pamer, Hmm. tapi nggak hard selling. Nah, ini yang Hmm. mau saya tebalkan di sesi hari ini. Interview kerja tanpa gugup, oke? Dan kalau yang namanya interview itu kan bukan hanya sekedar sesi tanya jawab, tapi
seorang Pak Riko yang sudah menghadapi ribuan interviewee dengan berbagai macam keunikan. Nanti Pak Riko juga bisa sharing ya, uniknya gimana, karena saya juga mau tahu by the way. Ya, Em, ada 3 hal yang teman-teman itu harus persiapkan sebelum Hmm. interview kemanapun. Hmm. Apakah Anda memiliki kemampuan atau potensi yang dibutuhkan? Yang pertama itu. Yang kedua, apa ketertarikan Anda cukup kuat untuk bekerja di misalkan di Bantu Kerja? Motivasinya apa? Dan yang ketiga, apakah cara kerja, sikap, dan komunikasi Anda sesuai? Right? Karena Hmm. 3 hal ini yang akan coba digali, dirasakan oleh Pak Riko Hmm. mungkin sebagai interviewer. Bukan cuma di Hmm. atas kertas. Atas kertas ini yang kemarin teman-teman dari Bantu Kerja sudah berikan, itu adalah tiket. Kalau Hmm. misalkan Indonesian Idol itu golden ticket. Hmm. Nah, kalau golden nggak terlalu berbasa-basi, and this is your golden ticket. Nah, Hmm. kalau teman-teman udah berhasil, ini CV teman-teman adalah golden ticket, and we move to the next session, yaitu adalah the final audition. Kalau di sini adalah interview. Dan 3 hal ini yang teman-teman harap bisa persiapkan. Hmm. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan teman-teman nyebar CV. Pokoknya ke semuanya deh hajar. Yang penting saya mau kerja. Oke? Buat saya, jujur, itu nggak masalah. Ya, kalau buat saya pribadi. Nah, tapi ketika teman-teman udah start semuanya, tiba-tiba ada panggilan interview, the biggest mistake every employee or every interviewee is about preparation. Setuju nggak? Preparation. Karena apa? Karena yang namanya preparation, persiapan itu adalah segalanya. Persiapan yang akan membuat teman-teman tetap gugup. Pasti, tetap gugup. Hmm. Tapi gugupnya yang lebih terukur. Maksudnya apa sih, Dok? Gugup yang terukur. Oke, ketika teman-teman bicara, suaranya tuh nggak bervibra. Tidak terlalu Kalau banyak nyanyi, verbal kalau filler. nyanyi boleh ya bervibra ya. Kalau Boleh. jawab Ada jangan bergetibra. heeh. Masa kalau Pak Riko gitu loh, oke, can you please introduce yourself? Jadi saya, kan jadi gitu kayak, kenapa nih orang nih? Gitu kan? Terus matanya Hmm. rolling eyes ke atas terus atau ke bawah atau begini, Hmm. right? It happens a lot. Dan bagaimana cara Oke. menaklukkan itu semua supaya gugup lebih terukur? Again, preparation, Hmm. persiapan. Itu sih Dan kunci utama. dan Kak Edo berarti Ya. Hmm. seperti yang aku tulis di chat nih. Sebetulnya kan pertama kita nggak tahu nih yang akan interview kita tuh seperti apa gitu. Bisa jadi orangnya memberikan rasa nyaman, bisa Hmm. jadi orangnya mengintimidasi gitu kan. Itu kita nggak bisa kontrol sama sekali. Dan kita Exactly. juga nggak tahu orang ini akan nanya apa aja sih gitu kan sebenarnya Ya, gitu ya. Tapi ya. paling enggak kita Hmm. siapin jawaban atas 3 pertanyaan ini gitu ya Kak Edo. Yes. Karena ini yang Hmm. akan dicari sama si interviewer Hmm. 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 selain CV. Oke, Nah, oke. tadi yang oke, thank you Kak Tari. Yang tadi Kak Tari katakan kita akan masuk ke berikut ini. Hmm. Kita, saya, interviewer itu interviewee atau teman-teman nggak punya kontrol. Tadi ya bahasanya Kak Tari ya. Hmm. Teman-teman nggak punya kontrol kalau yang nanya sama saya nanti itu adalah orang yang nice, yang baik, Hmm. kantornya mungkin ber-AC, ada lift, di SCBD. Itu kan harapan teman-teman, right? That Hmm. is your expectation. And Hmm. that is your ego. Turns out, kalau teman-teman punya ekspektasi tinggi, ternyata lama-lama pelan-pelan berguguran. Loh, kok kantornya efisiensi banget ya? Kok AC-nya udah warna kuning ya? Kok yang yang nanya saya mukanya kok gak enak banget ya? Itu kan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Iya. Pak, senyum aja dong Pak. Kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin. Kecuali itu adalah interview CEO dengan presidir. Nah, itu udah beda ya. Hmm. Pak Riko koreksi kalau Hmm. saya salah.
Kalau high Hmm. level interviewnya itu udah bukan pakai CV, interviewnya udah lunch meeting atau bahkan golf meeting atau mungkin Hmm. sekarang zaman Gen Z, Pak Riko ya, main padel. Iya. Oh ya, iya Ya, iya iya benar-benar, right? benar-benar. Jadi something that we cannot control, ya it's just forget it. Kita nggak bisa itu. Itu hanya bagian dari doa. Tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita Dari doa, sendiri. betul. Mm-mm. Mm-mm. Terus dari mana gugup itu berasal? Mm-mm. Ini benar nggak sih teman-teman? Selalu mempertanyakan pertanyaan pertama, lalu pertanyaan kedua, lalu pertanyaan ketiga. Teman-teman Hmm. menanyakan ke diri sendiri. Kalau jawaban gue nanti berantakan gimana ya? Kalau jawaban gue nggak memuaskan gimana ya? Eh, gue kan fresh grade. Aduh, gimana ya? Tapi gue nggak boleh terlihat gugup. Oke, teman-teman, otak diciptakan ya. Ketika teman-teman bilang nggak boleh gugup, otak ini akan menginisiasi akan gugup. Nggak boleh gugup, nggak boleh gugup, nggak boleh gugup. Udah pasti gugup. Makanya keluarga besar saya ketika mereka tahu bahwa saya adalah facilitator, lihat Instagram story saya teman-teman. Terus Pade Bude, nyokap kan Jawa, Pade Bude bilang, Dok, kamu tuh motivator ya, Dok ya? Ap- Pokoknya pakai Story or di belakang tuh kayak dianggap sama ya sama Pak De Bude ya. ember. Iya, siapa yang mau punya 100 juta dalam 3 bulan, angkat tangan. Oke, saya bukan mendiskriminasikan profesi motivator, enggak. But my POV adalah saya juga pernah ikut kelas motivator. Saya Hmm. terbakar di seminar Hmm. itu. Wah, pokoknya Hmm. menggebu-gebu deh. Tapi Hmm. ternyata motivasi itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Hmm. Jam ke 25, ya udah, runduk lagi. Cemas lagi, Gila. muncul lagi Lem- fear-nya gitu ya Kak Edo. Lemes lagi. Jadi Hmm. semangatnya nggak ada lagi. Hmm. Hmm. Jadi saya selalu katakan kalau teman-teman gugup, saya nggak mau bilang, teman-teman, lihat mata saya, katakan, bisa. Sekali lagi, katakan, bisa. Pasti teman-teman akan dalam hati, di orang aneh. Kan gitu ya. Tapi bagaimana saya sebagai fasilitator, atau mungkin Katari, Pak Riko, membahasakan bisanya tuh gimana? Contoh, saya membahasakan kalau teman-teman harus punya gugup yang terukur adalah seperti ini, walaupun panjang. Saat ini, pekerjaan saya itu dipertemukan oleh banyak ratusan orang. Jujur, saya Hmm. introvert. Tapi Hmm. apa yang membuat saya bisa menaklukkan segalanya adalah saya tidak memiliki em, ilmu perbandingan. Maksudnya apa? Dulu, saya selalu membandingkan diri saya dengan orang lain. Sehingga Hmm. saya selalu jelek di mata saya sendiri. Ih, Hmm. Kak Tari kalau ngomong keren banget ya di depan ya. Ada senyuman, ada excitement. Kalau gue senyum aja, senyum tipis. Nah, hukum perbandingan itu yang membunuh rasa gugup saya. Yang membunuh rasa percaya diri saya. Sehingga Hmm. rasa gugup saya nggak terukur. Jadi, hilangkan 3 statement ini dengan motivasi diri teman-teman sendiri. Dengan Contoh, saya persiapan tadi ya Kak. exactly be Hmm. authentic. Contoh, saya belum punya pengalaman yang cukup karena saya baru lulus. Oke, Hmm. Hmm. bener nggak? Bener sih, Dok. Oke, tapi apa yang lu tawarkan untuk si interviewer? Bukannya Pak Riko dulu punya jabatan tinggi, tapi kalau kita tarik ke belakang, Pak Riko mungkin ada di frontliner kah? Karena kita juga percaya semua orang-orang keren dulunya sama kayak teman-teman asli. So, it's okay to being a fresh start. Nah, Hmm. berikutnya, gimana cara kita mengubah pola pikir yang tadi? You have to change your mindset. You cannot change your interviewer. Pengennya gitu ya, Pak Riko ya. Pak Riko, maaf. Kayaknya saya nggak suka ngeliat muka Pak Riko, boleh ganti nggak? Siapa lu? Kan gitu ya. Hmm. Tapi yang kita harus ganti adalah kita sendiri. Pola pikir kita gimana? Wah, gue lagi Hmm. diuji nih kayaknya nih. Right? Tapi boleh nggak ganti dengan interview itu kan adalah cari jodoh.
guys. Hmm. Kalau teman-teman udah dipanggil, berarti si interviewer atau HR kan swipe to the right, lalu ketemuan. Hmm. Pada saat Hmm. ketemuan, oke, saya ngomong dulu kayak misalkan di luar pekerjaan. Kalau teman-teman menemukan kecocokan secara di biodata gitu kan, sama-sama suka nonton em, drakor nih, ketemuan lah, ya kan? Pada saat ketemuan, bertanya ngalur ngidul, tapi sebenarnya yang dicari apa sih supaya bisa move to the next journey? Mungkin jadi sepasang kekasih atau banyak klien-klien saya yang menikah karena dipertemukan di aplikasi. Hmm. Itu apa? Karena pada saat mereka ketemu, mereka sedang mencarikan relevansi. Sama Hmm. teman-teman dengan interview kerja, nyari kecocokan nih, cocok nggak? Tapi, Hmm. ayo, gue udah satu kali dua kali nggak diterima. Iya, simply bukan lo yang apa ya, yang nggak keren, simply karena yang belum cocok. Hmm. Kan nggak bisa, kalau profesional kan nggak bisa sengaja dicocok-cocokin. Hmm. Hmm. Walaupun ada satu kunci, kalau interviewer merasa nih CV-nya kurang nih, terus pas ditanya kayak em, nervous, tapi kenapa ya? Intuisi gue mengatakan kalau anak ini bisa. Nah, itu udah di luar teori yang teman-teman tahu. Dan itu ilmunya si interviewer, ilmunya Pak Riko yang udah puluhan tahun. Hmm. Karena saya beberapa kali ketemu konglomerat gitu ya, 100 orang terkaya di Indonesia, satu duanya. Dia bilang, Dok, ketika gue jabat tangan, gue tahu orang ini bisa dipercaya atau enggak. Within 10 seconds. Intuisi. Hmm. Nah, kalau itu kan berbeda. Tapi kan kita melihat dari kacamata teknikal dulu nih, lagi interview kerja. Tapi kenapa sih intuisi interviewer itu akhirnya ini orang positif nih? It's just because of preparation. Senyuman teman-teman gimana? Lalu berikutnya, I have to look perfecto Hmm. di komunikasi. Saya selalu katakan, guys, communication doesn't have to be perfect, right? Hmm. Once again, communication doesn't have to be perfect. Jadi, saya juga sempat agak bingung juga ya, Pak Riko, karena anak-anak Gen Z atau ada beberapa yang masuk ke FYP saya di interview online, terus ternyata layarnya tuh ChatGPT. Jadi mereka hanya membaca seperti itu. Terus ketika Hmm. interviewernya nih canggih banget nih kayak Pak Riko. Gua tahu nih jawaban ChatGPT nih. Akhirnya Pak Riko mencoba shifting ke pertanyaan yang nggak ada di ChatGPT. Mungkin nanti Pak Riko Hmm. juga boleh sharing ya. Dan tiba-tiba gelagapan. Kan jadi nggak otentik gitu loh. Karena kan mencari kecocokan itu kan bukan dibuat-buat. Tapi bagaimana harus menjelaskan diri pribadi. What is your value secara relevan. Hmm. Saya tidak boleh gugup, saya tidak boleh gugup. Oke, ganti nggak? Oke, saya setiap ditanya saya akan jawab dengan rapi, dengan terstruktur. Saya akan hafalin typical 10 questions from HR into ChatGPT. Boleh, teman-teman tahu lah kurang lebih pakem-pakemnya apa, frameworknya apa. 10 pertanyaan yang selalu ditanyakan sama HR. Seenggaknya teman-teman tahu lah frameworknya apa jadi bisa ada persiapan. Tapi boleh nggak saya boleh mengambil waktu untuk berpikir kalau ada pertanyaan mendadak yang, waduh, kok nggak ada ya kemarin saya persiapannya. It's okay untuk berpikir sejenak. Pak Edo, Kayak aku boleh tanya dulu nggak? monggo. Boleh ya. Hmm. Jadi ini sebenarnya kan tadi dibilang bahwa ini sebagai psikolog ya, aku sepakat dengan changing the mindset gitu. Karena changing the mindset, mengubah mindset tuh sebetulnya sangat powerful gitu ya. Jadi ini teman-teman sekalian, kalau kita bisa mengubah dari yang tabel sebelah kiri ke sebelah kanan, itu tuh benar-benar powerful banget nih, seperti yang disampaikan oleh Kak Edo barusan gitu ya. Tapi mungkin pengen tanya ke Kariko nih, Kariko. Tetapi Yes. nih, kalau misalnya lagi interview, sebetulnya em,
kan tadi ada pertanyaan, do you want the job gitu kan sebenarnya kan Iya. gitu. Seberapa besar sih keinginan kamu untuk apa ya mendapatkan pekerjaan itu? Kariko bisa ngelihat how willing gitu ya, seberapa pengen si kandidat ini, interviewee ini betul-betul menginginkan pekerjaannya tuh ngelihatnya dari mana gitu. Kira-kira si perubahan mindsetnya ini kelihatan kah atau how do you know gitu di bahwa dia betul-betul menginginkan pekerjaannya. Sebenarnya kelihatan ya, mungkin ada memang beberapa skill Mm, interviewee mm, yang memang kadang-kadang juga selalu digunakan mm, mm, gimana caranya untuk menggali mm, orang gitu ya. Cuman mm, sebetulnya simply as kalau misalnya kita interview orang, misalnya mm, kita ini katakan waktu saya masih kerja di bank ya, mm, itu yang buat saya tuh jawaban simple yang kayak misalnya ya saya mau pekerjaan ini gitu ya, mm, karena saya merasa bahwa saya butuh uang mm, gitu ya. Saya bekerja untuk butuh uang. Authenticity itu yang membuat saya memberikan nilai positif gitu ya, memberikan nilai plus lah. Maksudnya apa yang ada di kepalanya dia gitu. mm, Nggak mm. ada orang jujur aja kayak untuk kerja di bank tuh nggak ada orang yang mengatakan bahwa oh saya mau bekerja di bank karena passion saya adalah untuk ngitung uang gitu. Itu Nggak kan ada ya sedikit yang sedikit pengen kerja di bank tuh sebenarnya. Bukan untuk itu pengen ya, nggak selalu itu gitu ya, Kak. nggak selalu passion gitu kan. Mungkin Mm, beda ya untuk industri lain gitu. Misalnya untuk industri lain mungkin ya passion. Mau saya kerja di Apple gitu karena mm, passion ya mungkin iya. Tapi kayak untuk kerja di bank, most likely people orang masuk ke dalam bank karena memang pay-nya bagus gitu ya. So it's better for me to know from the beginning bahwa motivasinya apa. Motivasinya adalah saya pengen punya gaji yang lumayan gitu. mm. Nah, seberapa tahu terhadap industri itu juga yang biasanya dinilai sama saya gitu ya. Yang kayak Hmm. oh saya akan apa ya kalau menjawaban template itu yang adalah saya akan kontribusi saya adalah untuk membantu tim yang ada di perbankan ini untuk mendapatkan nilai tambah dari saya gitu ya. Buat saya yang ya yes, tapi I think kamu tidak melakukan eh, apa mengerjakan PR kamu gitu ya, bahwa it's very hard untuk mendengar jawaban seperti itu, apalagi yang saya nggak tahu kamu dan kamu nggak tahu saya gitu. Jadi Hmm. authenticity juga ini sangat penting untuk di dalam proses ini ya gitu. So Oke. be yourself, I think my point adalah be yourself gitu ya. Nggak usah terlalu menjual. Tadi Kak Edo ngomong soal kayak membaca dari ChatGPT itu kelihatan kok gitu. Kelihatan bahwa Hmm. orang ini semuanya itu rehearse gitu. Itu Oke. yang saya nggak cari dari seorang kandidat. Oke, terima Hmm. kasih Kak Riko. Tadi Kak Iya, Edo bilang, saya nggak perlu terlihat sempurna, tapi yang penting otentik. iya, Kak, kalau boleh ini Kak Edo, kalau misalnya boleh Ya, dikasih tips gitu ya, gimana ya, sih 3 hal yang bikin kita tuh kelihatan otentik dalam sesi interview? oke. Uh, Otentik dalam Hmm, interview kerja gitu ya. hmm, hmm. Um, Otentik itu adalah hal yang kita tidak tutup-tutupi. Yang pertama Oke, itu. oke. Yang kedua, saya juga pernah beberapa kali menginterview tim Hmm, yang mungkin sama kayak Pak Riko ya. Ah, ini orang basi banget nih. Ini orang hmm, template banget nih. Karena lu tuh nggak riset duluan, lu mau kerja di mana, kantor kita iya, itu oke, apa, oke. produk itu apa. Come on, iya, udah Iya, zaman riset. 2026, right? Kalau misalkan teman-teman mau interview kerja di PT ini, you just Google it, udah pasti Hmm, ada. Kalau nggak ada, ya patut dipertanyakan juga ya Pak Riko ya, seperti percakapan iya kita di betul, awal. iya, Tapi kalau memang misalkan nggak menemukan di Google, at least you have to try hard to find out. Supaya kita pada saat lagi di interview, kita udah siap. Bukan cuma siap secara hmm, mental, tapi siap secara isi. hmm. Siap secara Restoran isi, A, keren, keren. restoran A, restoran B, restoran C, masa jawabannya semua sama? Ingat ya, communication doesn't have to be perfect. Ketika saya di interview di Hard Rock Cafe, udah almarhum ya, teman-teman mudah-mudahan tahu hmm, ya, almarhum Hard Rock Cafe, long time ago, long Hmm, time ago. Sebelumnya saya juga ada interview di fine dining restoran. Jawabannya masa sama? Kan saya harus teliti dulu. Apa yang membuat mereka dua berbeda?
Oke, kalau fine dining itu harus ada sequence of service, harus ada template-nya. Selamat siang Bapak, would you like a red wine or white wine? Terus waktu itu gue juga sempat ada tawaran di Hard Rock. Gue kan jiwanya nggak hard rockers banget ya, kata Ari dan juga Pak Hmm. Riko. Dulu playlist lagu gue tuh cupu-cupu gitu kan, Boyzone, Westlife, pokoknya cupu banget deh. Nggak Oh ada itu yang iya. rock 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 gitu kan. Jadi gue bingung, gue pengen kerja di Hard Rock. Yang terlintas di pikiran gue, Hard Rock itu restoran yang gaul. That's it. Waktu zamannya di EX. You know what? Gue sampai dateng, gue sampai masuk ke dalam restoran tersebut, and I'm try to feel the ambience tuh gimana. Dan Hmm. satu yang berbeda adalah, gila ya, masa si waiters kalau lagi mau taking order, dia bisa duduk bareng sama si customer. Gila, dari ujung ke sini sampai ujung sininya piercing. Wow, ada orang yang pakai tato. Kan itu hal yang berbeda sekali dengan yang ada di restoran fine dining. Dari situ, Hmm. kita udah bisa tahu jawabannya sangat-sangat berbeda. Template-nya Hmm. nggak boleh sama. Jadi Hmm. preparation-nya itu bukan hanya secara mental, bukan hanya sekedar template pertanyaannya apa terus jawabannya apa. Ya teman-teman Hmm. harus Hmm. cocokin what kind of Hmm. industry, what kind of Hmm. companies. Seperti itu. Itu yang Oke. akan membuat teman-teman jadi lebih siap dan Hmm. ada otentiknya. Oke. Oke. Oke, Kak. Em, ya, saya lanjutkan dulu ya sebentar ya. I'm Boleh. gonna be Monggo, quick. nggak apa-apa. Dan kayaknya akan lebih seru kalau kita ngobrol bareng sama teman-teman semua yang saya Ya. yakin udah mau tanya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Mau jump in atau mau catat dulu juga boleh kan? Boleh ya. Nah, ini adalah timeline. Oke, jadi saya cepat aja. Satu hari sebelumnya, ini dia yang tadi saya bilang. Gimana pun caranya, lewat apapun, teman-teman harus tahu perusahaannya apa. Bergerak di FMCG. FMCG-nya apa? Apa produknya? Tiga produk unggulannya apa? Hmm. Foto value-nya apa? Itu yang saya juga selalu persiapkan sebelum saya membawakan acara corporate. I'm an MC. Karena saya nggak mau MC yang cuma hahaha. Lalu yang kedua, CV dan portofolio teman-teman. Yang ketiga, latihan. Tentukan pakaian yang digunakan. Nah, nanti kita ngomongin di bawah. Hmm. Pakaian yang Hmm. seperti apa nih yang harus kita gunakan? Masa masih hitam putih? Emangnya kita trainee apa? Kan gitu ya. Hmm. Oke. 1 jam sebelumnya. Ingat, right? Ingat ya. Ketika teman-teman datang on time, saya anggap teman-teman telat. Oke? When you come on time, it means you are late, Hmm. right? But when you come early, it means you are on time. Jadi, Oke. berapa menit sih sebelumnya sih, Kak Edo, supaya kita bisa siap? Memang nggak ada peraturan tertulis ya, tapi buat saya, kalau misalkan teman-teman bawa 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 naik transportasi umum, misalkan gitu ya. Saya pun juga anak kereta gitu ya, Kak Tari dan juga Pak Riko. Kalau saya waktu itu di interview, perjalanan saya sebelum masuk ke lantai 10 misalkan gitu kan, yang saya cari itu adalah toilet. Hmm. Kenapa? Karena saya bisa cuci muka dulu, karena saya naik motor, terus ya rambut saya dulu nggak begini sih ya, ada jambulnya gitu kan. Dulu rambutnya agak-agak ke belakang gitu kan ya, yang harus rapi. Ternyata pas abis naik transportasi umum, pas ngeliat ke kaca di lobby office, wow, berantakan sekali. Nah, hal-hal itu kan yang teman-teman harus siapkan. 10 menit udah di situ, ya kan? Terus perjalanan ke atas, belum liftnya ngantri. At least teman-teman udah berada di sekitar em, tempat interview. Buat saya ya, itu sekitar Hmm. 45 menit lah. Hmm. Lagi-lagi teman-teman harus tahu riders pribadi itu apa. Ribetnya lu tuh gimana? Saya tahu Hmm. ribetnya gue tuh gimana. Saya harus ke toilet, saya harus minum, saya harus cuci muka, harus touch up lagi, dan dikit lah pakai parfum karena kan saya pakai motor, pakai jaket, pasti kan wanginya nggak enak. Nih hal-hal yang kayak gini, ini kalau offline. Kalau online gimana? Tuh ada tes kamera, audio, koneksi. Contoh kayak saya di sini ada satu ruangan saya dedikasikan. Dan jujur itu di luar saya kunci. Kenapa? Pasti akan ada bocah di rumah ini yang tiba-tiba masuk.
halo semuanya, kan malu ya. Kecuali kecuali kalau teman-teman anggota Senat yang kemarin muncul di FYP saya, itu ada anggota Senat yang lagi online di toilet, di tempat jemuran ya, Swedia atau Finland gitu loh. Ya, itu udah beda level lah ya. Itu udah beda Hmm. level. Tapi ya, this is how to be a professional. Nah, handphone kalau offline, taruh di tas, nonaktifin, air minum, atur postur, lakukan pernafasan sebelum dipanggil. Berikutnya, Enrico Pitono. Wah, itu kan deg-degan banget kan. So, breathing box. Inhale, tahan, exhale. 4 detik inhale, 4 detik tahan, 4 detik exhale. And Kalau then, aku nambahin dikit Kak. Kalau siap, tiba-tiba panik attack teman-teman, kalau tiba panik attack, rumusnya 478. Nah, bisa. jadi ya kan, itu tuh bisa Ya, nurunin tensi biar tenang gitu hmm. ya Kak. Oke, Ya, next Kak. 478 berarti 4 detik inhale, 7 7 detik, hold, 7 hold, tahan. 8 exhale. Yes, yes. Hmm. Silakan Kalau Kak. high kalau high rocks beda lagi tuh. Gawat. Oke. Nah, Silakan Kak. kalau teman-teman sudah tahu ini, terus maksudnya apa sih know your value? Harga lu tuh di berapa? Value lu tuh apa? Apa sih USP lu? Nah, ini dia. Kenali skill, minat, and your strength. Kekuatan Anda. Kekuatan Anda, apa yang teman-teman enjoy ketika melakukan satu kegiatan yang berhubungan dengan profesionalisme. Contohnya, saya suka banget ketemu sama orang baru, sehingga membuat saya merasa ada satu hal yang saya bisa pelajari. Oh, berarti kekuatan itu kan social person. Dan itu kan sangat dibutuhkan untuk misalkan untuk marketing atau untuk BizDev, business development dan sebagainya macamnya. Lalu berikutnya, sudah pernah ngapain? Telusuri dampak nyata yang pernah Anda buat. Tapi saya belum punya pengalaman. Oke. Tapi pertanyaan saya, what kind of circle you are living today? Teman-teman tuh punya circle apa? Contribute-nya apa? Ketua RT itu udah contribute loh. Sampai detik ini saya nggak mau jadi ketua RT. Sampai detik ini aja saya sama istri saya nggak mau jadi perwakilan kelas untuk anak-anak saya. Padahal tiap tahun selalu tunjuk. Tapi saya nggak mau. Kenapa? I'm sorry. Saya punya kegiatan yang lain. Jadi kasih yang lain. Seperti itu ya. Jadi telusuri dampak yang nyata. Berikutnya, nah cari value unik yang Anda tawarkan. Harus cari nih USP-nya apa. Apa kira-kira yang berbeda ya. Dan terakhir, nah ini dia. Ini dia. Simply, kalau teman-teman kerja mau di interview di bank, lagi-lagi, lu harus tahu tuh produknya apa, turunan produknya apa, hmm, um, leveling leveling nasabahnya gimana. Jangan salah bilang yang bank ini bilang paling tinggi prioritas, tapi lu bilang soliter, kan kelar hidupnya. So you have to prepare. Salah ya itu. Iya, iya. Nah ini dia yang dibilang Pak Riko, you have to stay authentic. Otentik tuh bukan berarti, maaf ya, dong-dong gitu loh. Tapi ya beneran menceritakan siapa diri Anda. Oke. Em, Ternyata di sini teman-teman mendapatkan bonus bahwa slide yang ada di sini adalah basic fundamental how to communicate. Karena ada warna, duh, gue bapak-bapak umum lagi. Yang atas tuh warna broken white, broken white, abu-abu, dan kita sepakat itu merah, right? Dan ternyata ini adalah teori tahun 69 sampai 72. Namanya Profesor Mehrabian. Masih kepake men sampai sekarang. Hmm. Oke. Em, saya coba narasikan yang paling gampang. Orang melihat Anda, menilai Anda, yang paling besar porsinya adalah apa yang nampak, apa yang Hmm. didengar, Hmm. dan apa yang dicerna. Itu cara bacanya. Orang nilai Anda, apa yang nampak di mata interviewer, apa yang didengar, kan suara itu ada kesan, ada pesan. Dan isinya gimana, right? Saya nggak mengatakan yang paling penting adalah penampilan, body language. Nggak juga. Bahasa saya bukan yang paling penting. Tapi ini adalah sequence atau urutan ketika orang mengamati Anda, menilai Anda. How to judge you as a person.
Ini nih Hmm. urutannya nih. Teman-teman pernah nggak ketemu orang, dia belum ngomong, tapi baru nampak di depan muka kita, udah nggak enak aja gitu ya. Nggak enak nih mukanya nih. Gue nggak happy ketemu dia. Bahkan dia belum ngomong, tapi lu udah ngejudge duluan. Ya, it's just because of kita makhluk visual, teman-teman. Jadi yang boleh kita Hmm. katakan, yang boleh kita kontrol adalah gimana penampilan teman-teman, sesuai dengan industri atau enggak, your body language. Simply, body language itu adalah yang paling mudah, senyum, ramah, kan itu yang disukai oleh orang. Punya gesture, walaupun nggak berlebihan kayak gini gitu kan. Kalau kayak begini kan iko wise, ha, ha, seperti itu. Lalu suara bagaimana dan juga daging atau tidak, berdampak atau tidak. Tapi Oke. jadi Kak, jadi kayak Do, tapi berarti kalau visual tuh itu bukan tentang kece atau ganteng atau cantik ya, tapi lebih Mhm. kayak apa namanya, kayak apa ya, gestures yang apa, tadi disebutnya kan friendly, approachable gitu ya, Iya, eh, iya. atau tergantung industrinya Kak, atau gimana? Visualnya tuh gimana ya? Oke. Em, kita percaya semua orang suka banget berhubungan dengan orang yang warm, Oke, hangat. ya. Betul. Kalau hangat itu kita tarik, ada banyak. Ada friendly, Hmm, ada smiling voice, ada open gesture, dan sebagainya macamnya. Silakan teman-teman tarik sendiri. hmm, Teman-teman punya sisi warmnya di mana. oke. Dan ganteng atau cantik itu adalah anugerah. Tapi menarik Hmm, itu adalah keharusan. hmm, siap. Lanjut, Lanjut. karena kita di hidup kita pasti ada banyak dikelilingin oleh orang yang wah gantengnya pol banget, cantiknya pakai banget. Maaf, ketika diajak ngomong, eh gue tuh nilai lu 9 loh secara fisik loh. Tapi ketika ngobrol kok jadi 6 ya? Pernah nggak sih teman-teman ada di Aduh, pengalaman itu? Yakin gue pernah. aduh, jauh Yakin. 9 ke 6. Iya kan? Yakin saya pernah. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu parameter orang ngejat kita itu bagaimana, saatnya kita sedikit ngulik ke 10% yang tadi, kata-kata. Nah, teman-teman boleh foto. Ini kami udah berikan contoh yang teman-teman bisa kulik lah. Gambaran besarnya gini, build answer that sell your value. Pertanyaannya biasanya apa ya, Pak Riko ya? Tell me about yourself, Iya. describe yourself, apalagi Pak Riko ya, biasanya. Eh, pretty much kayak ini sih lebih banyak yang kalau saya tanya itu adalah ya your plan for the next 5 years. Ah, your plan Hmm, for the for the next five next years. 5 years. Kenapa Pak Riko Yes. pengen tahu itu, Kak? Ini Ya, orang punya 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 timeline nggak di dalam hidupnya? Jadi dia punya Aduh. plan gitu ya, Hmm, gitu. oke. Not Tapi necessarily akan terjadi gitu. Cuman saya ya, pengen tahu bahwa orang ini punya plan di dalam hidupnya. oke. oh, berarti Ya, Pak Riko nggak setuju kalau ada orang punya moto just let it flow ya Pak ya? nggak ya, nggak ya, nggak tidak Not in your industry ya, Pak Riko. Not Iya. in your industry. tidak di dalam industrinya ya, Iya, betul. iya. Ya. Hmm, right. Hmm, Tapi kalau Pak Riko bertanya gitu, saya balik bertanya. Eh, tell me your plan for the next 5 years. Saya boleh tanya nggak Pak? Kalau em, misalkan saya jawab sedikit, saya tarik ke belakang Ya, supaya saya bisa mendapatkan jawaban utuh untuk for the next 5 years. yes. Is it okay Pak? Oke, ya, ha. Oh, Jadi sebetulnya kayak misalnya kita bekerja di suatu company di mana yang itu dia punya satu career plan gitu. Pertama, the next 5 years saya pengen lihat apakah dia ambitious enough untuk hmm, untuk menjalankan untuk menjadi part of the team di dalam organisasi yang katakan yang saya ada gitu ya. ya, Kedua adalah critical thinking gitu. Apakah orangnya yang ini cukup bisa nggak sih kayak misalnya pertanyaan ini kan banyak turunannya ya. Turunannya salah satunya adalah kalau misalnya plan-nya tidak terjadi, kamu apa next step-nya gitu. Apakah kamu ada plan B, apakah kamu ada plan C gitu ya. right. Karena Hmm, untuk orang yang cuman datang ke satu company dibayar gaji terus kayak ya terserah deh gitu ya, yang kayak nggak ada plan, nggak ada drive gitu, itu membuat saya menjadi mengsangsikan apakah orang ini punya capability untuk bekerja di dalam suatu organisasi. yes. Kira-kira seperti itu. Thank you so much Pak Riko.
Ya, It's about plan. Kalau orang udah punya plan, biasanya sudah punya critical thinking yang baik. Ya, ya, let's move to the next step gitu ya, Pak Riko ya. ya, betul, betul. Oke. Nah, thank you Pak Riko, Kak Tari. Thank Nah, you. kalau misalkan teman-teman bingung, misalkan dengan typical question yang tadi saya bilang, describe yourself, mungkin tadi Pak Riko kasih template yang baru gitu kan, what is your plan for the next 5 years? Nah, kami memberikan sebuah jargon di opening ini, ada 3. Chronological. Nah, chronological tuh gampang. Jadi, sebelumnya lu tuh gimana, pelan-pelan, 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 sampai di titik ini. Itu chronological, right? Atau yang paling mudah dalam ilmu presentasi, dalam ilmu menjawab adalah numerical order. Pertanyaan Bapak itu membuat saya flashback ketiga pengalaman saya. Ketika saya ada di Dubai, waktu menjadi seorang barista, ketika saya berada di US Embassy untuk menjadi seorang officer, dan yang ketiga, ketika saya berada di salah satu finance company menjadi markom manager, numerical order 1, 2, 3. Itu yang membuat teman-teman nggak lupa. Dan ini juga kepake banget buat teman-teman presentasi. Ada 3, ada 2, tapi tolong jangan bilang ada 10 gitu ya. Lalu yang terakhir openingnya adalah bisa juga pakai psychological effect. Pakai psychological effect. Kalau bahasa sosial media tuh pakai clickbait. Statement Hmm. yang statement yang menggugah si interviewer tuh bertanya lebih lanjut. Artinya mereka interest. Hmm. Kayak apa tuh, Kak? Saya saya eh, di waktu jadi markom manager. Oke, tell me about yourself. Ya, saya katakan dengan otentik, I have no experience about marketing communication, but I do an experience everything about the event. Karena sampai detik ini saya mengelola hampir lebih dari 1.000 event. Ada seminar, ada talk show, dan juga ada training yang membuat keterlibatan di event industri saya menjadi satu kekuatan untuk saya. Ada nggak hubungannya sama marketing komunikasi? Nggak seluruhnya, tapi saya percaya yang namanya markom itu kan bagaimana memberikan corong keluar. Nah, kekuatan saya itu adalah bagaimana menjembatani antara internal ke eksternal dengan berbagai macam event. Contohnya seperti itu. Jadi cari pengalaman teman-teman yang paling kena untuk loker tersebut. Buat saya itu Hmm. psychological effect. Jadi jangan Hmm. bertele-tele. Nah, kalau mau ngomong ke konten, ingat aja cuma ada 3. Ngomong apa sih? Terus, jadi, that's it. Dan jujur, ini juga bisa dipakai ketika teman-teman presentasi. Atau ketika teman-teman ditanya yang tiba-tiba jawabannya melenceng. Jawabannya teman-teman nggak persiapkan. You can start with what, so, and now. Simply. Supaya teman-teman nggak ngelantur gitu. Jadi ada frameworknya. And last, closing. Diulang lagi. Tapi value-nya aja. Hubungkan dengan kebutuhan posisi atau perusahaan. You have to connecting the dot. Jangan I'm talking about myself, tapi teman-teman nggak merelevansikan value teman-teman diri, teman-teman ke perusahaan yang ingin dituju. Oke. Em, Berikutnya, ceritakan pengalaman ketika Anda harus menyelesaikan pekerjaan dengan tenggat yang ketat. Oke, it's another template, tapi mari sama-sama kita bedah. Saya atau dari talking akan berikan contoh. Silakan teman-teman baca, saya nggak perlu baca semuanya. Psychological effect seperti ini. Berikutnya, konten. Terakhir. Ini kurang lebih ya bahasanya. Jadi teman-teman jangan ambil narasinya, tapi teman-teman boleh ambil frameworknya seperti apa, sesuaikan dengan teman-teman dan loker yang teman-teman tuju. Right? Oke, lanjut. Maksudnya apa? Bagaimana kita menyampaikan value kita dengan yang namanya strong presence.
You have to be focused, you have to believe in the present moment, lupakan kejadian yang sebelumnya, lupakan kalau teman-teman nyampe ke kantor tersebut dengan bersusah payah. Pak Riko juga nggak mau tahu. Why I should care with you? What I care about your presence now. So be professional. Be professional. Maksudnya apa? So, attentive and responsive. Eye contact, duduk tegap, right? Justru itu. Makanya saya suka olahraga yang paling murah. Ada yang tahu nggak teman-teman olahraga paling murah? Plank. Plank. Tahu nggak teman-teman? Temen gue, Katari, unmute Kak. Oh, Kenapa Katari? udah berapa menit bisa planknya, Kak? Em, Maksimal baru 3 menit sih. Cupu banget Luar sih. biasa, itu hebat, itu susah banget. Tapi udah geter Katari. Iya. Tapi ya Katari dan juga Pariko, saya baru dikasih tahu sama teman saya namanya Tom Holland. Jadi dia baru kemarin premier Oke, film. baik. Oke, baik. Dan ternyata cara dia menjaga badan itu ya mungkin ada juga ke gym ya. Tapi tiap hari dia melakukan 3 gerakan. Pull up, um, squat, sama pull up, squat, push up. Pull up, push up, squat. Itu kan nggak Hmm. membutuhkan banyak alat kan ya. Ya, So betul. you just move. Kan kita yang mau kita butuhkan adalah hidup yang berkualitas. Hidup lu Hmm. berkualitas, hidup lu sehat. Saya yakin karir teman-teman juga akan melesat lebih jauh. Hmm. Attentive and responsive. Wajah bagaimana? Kebayang nggak kalau abis naik KRL, terus tiba-tiba di sini masih ada cemong-cemong, kan nggak enak dilihat. Apalagi saya lulusan hotelier. Bahwa yang Hmm. namanya kebersihan, bahwa yang namanya neat, it have to be 100%. Hmm. Clear and convincing, smiling voice. Dibuka. Yes, memang ini teori dasar ya. A, I, U, E, O. Karena Hmm. kalau teman-teman membuka rongga mulut dengan maksimal, nggak perlu lebay tapi teman-teman. Halo, selamat pagi, perkenalkan. Ada yang kayak gitu Kak Tari. Aduh, saya bilang, bukan gitu maksudnya. Bukan gitu. Jadi, biarkan suara yang keluar itu betul-betul tidak ada yang tertahan. Sehingga oksigen yang keluar itu membentuk suara yang sudah seharusnya teman-teman katakan. Itu kaitannya sama postur juga berarti ya, Kak? Kalau kita duduk Betul. tegak, ya kan? Ya, Nah, oke. bener banget. Kan kesehatan adalah segalanya. Hmm. Kalau teman-teman sudah duduk tegap, teman-teman udah smiling voice, udah eye contact, pasti Pak Riko akan merasakan, wah ini orang confident, right? Wah, Open banget. ini jodoh gue nih kata Pak Riko. Kan tadi katanya kayak cari Bener. jodoh, ya kan? Yes, betul. Bener. Ya kan? Ya Cuma kan? bedanya kalau kalau profesional nggak cocok, udah selesai. Selesai. Ya, very Ya true. kan? Mm-mm. Nah, ini sekilas. Kalau di finance, di law, consulting, Hmm. corporate, ya ini memang ini agak ajak sih. Tapi saya Hmm. tanya nih, kalau Pak Tariko, kalau untuk di banking industry, kalau yang cowok, apakah harus pakai dasi? Sekarang sih udah nggak ya. Maksudnya sekarang udah nggak pakai Oh, dasi lagi. Ha. Yang penting rapi sih dan nggak perlu mahal ya. Rapi itu kan nggak Hmm. harus selalu dengan bahan yang sangat bermerek dan segala macamnya gitu. Rapi sih adalah cukup buat saya sih. Iya. oh, kemeja, Proper ya, Kak. Proper, ha. kemeja sama jas atau nggak pakai jas nggak apa-apa, Nggak pakai jas. Biasanya pakai jas kalau pas interview. right? Kemeja, Ya. jas, celana bahan, pantofel, it's more than Iya, enough ya iya, Pak Riko. iya betul. Oke. Nah, kita lanjut nih ke industrinya Kak Tari. Kalau Kak Tari gimana nih? Kalau di sini, Katari, kami definisikan you are on tech, education, non-profit, industry, kayaknya smart casual. Gimana kalau dari Katari? Iya, smart casual. Terus juga kalau di sini kan sekolah, berarti juga ada value yang perlu ditampilkan kan. Jadi misalnya kayak apa namanya, smart casual tuh misalnya nih contoh nih ya, yang tengah nih, yang bajunya tengah nih, itu kalau dadanya kerendahan dikit itu agak susah gitu kan sebenarnya kan. Jadi Ya. kayak cukup rapih dalam arti juga proper, layak, tertutup gitu ya. Itu juga jadi Hmm. salah satu hal yang penting. Tapi ya smart casual itu tepat.
Oke. Nah, ada lagi juga nih yang paling nyeleneh. Kalau misalkan marketing di bank itu juga masuknya ke bisnis profesional ya, Pak Iya, Riko ya, betul, betul. right? Betul. Tapi kalau misalkan em, mau tiba-tiba ada loker di gym center atau saya harus sebut nama, saya kemarin sempat ketemu sama teman-teman di IKEA. Nah, itu Mm-mm. kan boleh dikatakan is all about art ya, Mm-mm. desain, seni. Boleh kalau saya bilang, tonjolkan. Kalau teman-teman adalah orang yang passionate atau bergerak di bidang art, saya rasa justru ya, menurut saya satu keharusan teman-teman memiliki baju yang contoh, saya lagi suka pakai bajunya asimetris. Hmm. Hmm. Jadi ada kancing, saya punya kemeja kancing, tapi kancingnya kayak beskap, tapi warna hitam. Menunjukkan bahwa ya saya kreatif. Hmm. Something like that. Mm-mm. Jadi it depends what industry that you Iya. are want to working for. Seperti Mm-mm. itu. Mm-mm. Oke, sudah selesai. Jadi slide terakhir di sini saya mau mengajak teman-teman harus punya preparation. Preparationnya bukan hanya segi mental aja, bukan hanya menguasai mungkin pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan, tapi juga bagaimana teman-teman untuk uh, yepingin perusahaan yang teman-teman tuju. Kalau bisa ada organisasi chartnya gimana. For your information aja, semakin teman-teman banyak tahu, saya yakin pasti akan semakin lebih ajak, lebih percaya diri. Be structure. Gunakan tadi framework yang sudah kami berikan yang membuat teman-teman nggak lost in space. Kalau sudah teman-teman mencoba hal itu, I do believe you are confident enough. Tapi Kak Edo masih gugup. Gugup, nervous, itu adalah bahan bakar seseorang supaya punya persiapan yang baik lagi. Speak impressively. Thank you. Katari. Yeay. Terima kasih banyak Kak Edo. Luar biasa nih materinya nih. Tadi sampai Iya, bagus. aku percaya bagus ya. Iya. Pasti betul betul karena benar-benar ngasih apa ya? Ngasih perspektif yang ini nggak cuma sekedar kayak harusnya begini gitu ya, Ya, tapi ya, gimana ya. proses sampai ke situ gitu. Jadi kayak bagaimana mengubah mindset dan lain-lain gitu ya. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, tadi aku lihat ada beberapa pertanyaan yang udah muncul di chat nih Kak Edo. Ada yang Oh, Kak deh. Edo, ya udah ada. Apakah ada tambahan dari Kak Riko nih? Terkait materi-materi tadi. Mungkin yang kira-kira apa ya, spesifik terkait dengan dunia perbankan gitu ya, memang jadi field-nya Kak Riko. Ada tambahan nggak Kak? I think being authentic adalah yang seperti Kak Edo tadi ngomong itu memang itu poin-poin saya ya yang mungkin orang suka lupa gitu. Orang biasanya interview itu sangat overly prepared gitu. Overly prepared meaning kayak semua jawabannya itu sangat sangat template, itu nggak dicari Hmm. sama sekali gitu ya. Hmm. Karena juga untuk kandidat tuh harus dipikirin bahwa orang itu menginterview lebih dari 10 orang. Misalnya kayak Hmm. gitu. Hmm. Kalau biasanya pada kandidat ke-9 tuh pertanyaannya semua jawabannya sama, itu kan membuat itu menjadi boring juga ya gitu. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. being authentic itu Ya. adalah paling penting. Kedua adalah gugup, memang tadi ini poin dari Kak Edo sebetulnya tadi ngomong bahwa gugup tuh membuat kita jadi lebih prepare. Itu benar gitu ya. Jadi jangan takut dengan gugupnya gitu ya. Tapi Hmm. siapkanlah diri Anda gitu loh. Hmm. Hmm. Being authentic dengan segala uh, yang akan ditanya biasanya kalau kalau untuk yang memang untuk misal katakan untuk yang memang teknikal, persiapkan adalah teknikalnya juga gitu ya. Katakan kayak untuk kalau misalnya kerja di banking gitu, ada beberapa hal yang memang harus mempersiapkan diri sebelumnya, yaitu dengan research. Dan kedua Hmm. adalah technical skills juga kalau persiapkan gitu ya. Hmm. Hmm. Sisanya adalah sebetulnya kayak cari pacar aja gitu yang benar-benar ya dilihat chemistry-nya ada nggak ya ini orang untuk bekerja di tim saya Oke, gitu ya. Gitu oke. intinya itu. Oke, mau cerita juga sedikit nih Kak Riko dan Kak Edo. Jadi kalau Ya, di Ya, sekolah tempat aku bekerja gitu ya, itu ya. final interview guru tuh masih dengan aku semuanya.
gitu ya. Oh, Nah, siap. itu bener tuh yang tadi dibilang sama Kariko, chemistry. Kadang-kadang tuh final interview tuh orang udah mikir, wah gue mesti nyiapin segala macam. Tapi paling tidak, kalau aku tuh kayak gut feeling session gitu loh Kak. Gut feeling session aja. Ini ngelihat tampilannya kayak gini, Exactly. I position myself as parents gitu. Nih kalau jadi Ya. parents di site yang sebelah apa, site yang ini nih kayak gini, jawabannya seperti ini dari kandidat ini nih kira-kira how am I convinced enough gitu bahwa dia akan menjadi guru. Jadi gut feeling sessionnya tuh juga main nih di sini gitu ya sebenarnya gitu. Dan tadi sepakat soal si gugup kalau lagi konseling nih Kak Edo, Kak Riko. Kalau ada Ya. yang Hmm. bilang gue panik, gue cemas gitu. Pertanyaan berikutnya dari aku pasti, apa sih yang bikin cemas? Takut nggak bisa jawab. Pertanyaan apa Betul. yang takut nggak bisa dijawab gitu kan? Sehingga akhirnya yang Hmm. muncul adalah preparation yang tadi disampaikan oleh Kak Edo gitu ya. Dan Ya. itu tadi riset yang tadi juga disampaikan berulang kali oleh Kak Riko gitu ya. Jadi sebenarnya ini Wah. bukan apa ya? Bukan apa tentang menghadapi interview tuh juga sesuatu yang bisa dipelajari ya, Kak Edo ya Iya. sebenarnya ya. Betul. Iya, Betul sekali. sesuatu Sesuatu yang yang bisa dipelajari dan kalau ada penolakan yang tadi dikatakan, mungkin yes. memang belum cocok, bukan Anda gagal atau bukan Anda Oke. nothing. Nggak Hmm. cocok aja gitu ya Nggak sebenarnya ya. Iya. cocok. Iya. Oke, itu mengubah mindset ya. Jadi Iya. buat teman-teman yang mungkin sekarang udah oke, masalah CV udah beres, ini masalah dipanggil tapi tetap nggak dapet, percayalah bahwa it's not apa ya, mainly about you, tapi it's about Hmm. the whole chemistry, the whole itu Efek. ya, Kak Ya. Edo ya. How the Hmm. universe works ini belum cocok aja buat dua-duanya gitu ya sebenarnya ya. Betul. Oke, kita boleh beralih ke pertanyaan, Kak Edo. Boleh. Yuk. Wah, ini kayaknya pertanyaannya luar biasa semua nih. Asik nih. Ada ya, asik ya. Yang pertama nih, bener nggak sih ini yang pertama? Ya betul yang pertama. Dari Kak Afifah Khairunisa. Saya ibu rumah tangga, dua anak selama 5 tahun, lulusan S1 Komunikasi Penyiaran. Sebelumnya berkarir di bidang event, wedding, dan broadcasting dari sebelum lulus S1. Setelah menikah, berhenti berkarir karena mengikuti suami ke daerah dan langsung dikaruniai anak. Pertanyaannya, hal apa yang dapat menjadi penarik dalam interview sehingga saya masih bisa dinilai layak dan diperhitungkan untuk posisi yang saya lamar. Aduh, ini sering terjadi pada wanita-wanita ini, Kak Edo gitu ya, mendedikasikan diri untuk menjadi ibu, terus habis itu begitu anaknya udah punya kegiatan sendiri, mulai mikir, ngapain nih gue? Dan apa yang harus di-highlight nih supaya tetap layak nih Kak, diperhitungkan dalam posisi yang sedang ditargetkan. Monggo Kak Edo. Dan Kak Riko silakan. Eh, ya. Pak Riko dulu, silakan Pak. Eh, be authentic ya, maksudnya yang kita lihat adalah pertama again gitu ya, adalah dari sisi chemistry, apakah orang ini bisa berorganisasi apa enggak, apakah orang ini bisa bekerja secara teamwork apa tidak, apakah orang ini punya ambisi yang cukup gitu, apakah kalau misalnya nanti tengah jalan karir itu tiba-tiba orangnya resign gitu gara-gara, oh anak saya sekarang udah sampai SMP, saya butuh waktu gitu, itu yang membuat biasanya sinyal-sinyal yang tidak terlalu bagus gitu ya. Jadi sebetulnya ya be authentic gitu. Maksudnya kenapa ada gap di dalam karir gitu? Ya karena gap itu karena memang urus anak. Tapi yang dinilai adalah Hmm. sebetulnya ujung-ujungnya adalah ya sebetulnya adalah be jujur dengan situasi yang sedang terjadi terhadap orang itu. Tapi juga yang bisa dilihat sebetulnya memang chemistry. Apakah orang ini bisa nggak kerja sama tim? Itu yang nomor satu sih, gitu ya. Chemistry again, Hmm. seperti tadi bilang tadi. Dan Ya. sebenarnya justru bagian berhenti untuk kemudian mengurus anak itu tuh sebetulnya sesuatu yang sebetulnya bisa di-highlight malah. Iya, iya, betul. How I make decision at that time, Yes. how I commit to it gitu, ya nggak sih? Ya. Iya, Jadi kayak itu tuh juga sebenarnya jadi nggak usah jangan dijadikan ini, jangan jadikan bagian itu dalam hidupnya Kak Afifah tuh sebagai sesuatu yang mungkin perlu ditutupin gitu ya. iya. Tapi justru how you commit to it, I think itu penting Yes. sih. Gimana Kak Edo? Part of Ya, responsibility kan. Iya, yes, betul. part of responsibility. Iya, Paling nggak itu udah menunjukkan komitmen dan responsibility. iya, Ya nggak sih, iya, Kak betul, Riko? Oke. betul. Gimana Kak Edo? Ya. Ya. Dua kata kunci itu sih. Dua kata kunci itu Afifah.
yang tidak dimiliki sama mungkin perempuan-perempuan yang masih single atau perempuan yang sudah menikah tapi Yes. memutuskan belum mau memiliki keturunan Hmm, dengan hmm. keluarga yang lengkap itu kan value-nya beda-beda. Dan Ya. bener banget yang tadi Pak Riko dan Kak Tari katakan, saya kalau dipertemukan oleh Kak Afifa adalah saya yakin Afifa adalah orang yang komitmen. Hmm, Iya, iya, enggak. Jadi satu minggu Ya. kerja, enggak tiba-tiba hari ke-8 hilang, gone with the wind. Nggak hmm. mungkin. Karena kan Gitu. Anda Iya. udah punya tanggung jawab. Iya, Jadi sebetulnya betul, ada betul. key takeaways-nya sih Kak Afifa, yang Kak Afifa punya. Jadi itu Hmm, bukan satu satu kekurangan atau satu hal yang harus ditutupi. Justru you have to be proud hmm, bahwa saya take a gap karena saya mengurus rumah tangga. Ya udah hmm, pasti lu kan komitmen, lu hmm. responsible, Iya. penuh. Berarti gue bisa percaya lu nih. Hmm. Gitu ya Kak. Jadi Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi mungkin em, apa namanya, mungkin yang ketakutannya ke Afifa adalah bahwa gap ini membuat dia nggak catch up dengan whatever happens in the industry tuh Kak. Nah itu tuh that gimana you tuh? should learn. Hmm, That oke. thing that you should learn. Hmm, Misalkan di sebelum COVID, ini kan ngomongin wedding ya. Gue ya. banget nih. Sebelum COVID, sebelum COVID itu banyak banget wedding-wedding yang gede, 1.000 orang, 1.500 orang. Nah, mungkin Kak Afifa cuti, ada anak pada saat pandemik, lalu tiba-tiba harus ada di industri wedding. Ya, you have to catch up, Afifa. Hmm, Catch up tuh maksudnya coba diri sendiri mempertemukan dengan orang-orang yang bergelut di wedding industry tersebut. Cari hmm, tahu sekarang tuh trennya apa sih? Oh, sekarang wedding tuh trennya lebih intimate. Oh, sekarang tuh hmm, klien uh, pengennya itu lebih lebih ya intimate dan acaranya tuh lebih warm, bukan sesuatu yang gede banget. Hal-hal itu sih yang Afifa bisa tutupi kekurangannya tadi bilang lagi cuti, tapi nggak masalah lu cuti. Tapi gue tahu kok trennya sekarang gimana. Gimana hmm. menghadapinya? Oke, gue udah ada gambaran. Itu sih sebenarnya. Oke. Oke. Jadi selain selain Ya. meng-highlight bahwa keputusan untuk ngambil gap itu adalah keputusan yang sadar dan kemudian dijalani dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, plus nunjukin bahwa jangan khawatir Pak, ini saya akan catch up kok dengan Ya, whatever happens in the industry. Itu yang perlu di apa ya, di convince gitu ya kepada interviewer ya Kak Edo. iya betul. Yes. Oke, next. Semua menjawab ya, Kak Afifa ya. Baik, kita lanjut ke Kak Fajar nih, Kak Muhammad Fajar Syodik Rahmani. Permisi Pak Edo, saya sekarang lagi mencari kerja. Lulusan S1 Sastra Jepang. Dulu sempat kerja Wow. part-time, jadi guru les bahasa Jepang di sebuah tempat kursus sambil kuliah, tapi cuma 3 bulan. Kemudian saya berhenti untuk menyelesaikan kuliah S1 saya. Gimana nih jelasinnya ke Ya. HRD apabila ditanya pengalaman kerja? Karena kayak practically nggak ada pengalaman lain kecuali kerja part-time itu ya. Gitu ya kali ya Kak Fajar ya. Gimana Kak Aido dan Kak Ya. Riko? Iya, Monggo. Bu. Yes. Pak Fajar, Em, kenapa harus gugup? Hmm. Ada alasan apa ketika pertanyaan tersebut dilontarkan dan Kak Fajar merasa gugup, Karena kebanyakan dulu right? kan saya pernah mengelamar ke berbagai LPK. Pas di interview Ya. itu biar karena mereka mintanya pengalamannya 1 tahun kebanyakan. Oh, Hmm. oke, oke. Nanti boleh dilanjutkan oleh Pak Riko, tapi kalau saya memandangnya, pengalaman yang menurut Kak Fajar itu tidak sesuatu yang wow, tapi saya yakin selama 3 bulan itu, apa yang Kak Fajar bisa tawarkan bahwa itu menjadi Hmm. satu keunikan. Hmm. Jangan pernah melihat tempat kursus cuma 3 bulan. Kalau saya jadi HR, saya akan melihat Bapak Fajar itu pekerja keras. You are such a hard worker. Nggak Hmm. semua orang yang kuliah itu sambil kerja. Sambil kerja. Nggak loh. Benar, benar, Iya. benar, benar, benar. Walaupun dia berasal dari ekonomi yang menengah ke bawah. Hmm. Kuliah ya kuliah aja. Tapi Pak Fajar ini punya keunikan. Hard worker. Selama 3 bulan itu,
Boleh nggak diceritakan Kak Fajar? Contoh, em, selama 3 bulan itu saya memiliki 10 student yang Hmm. jaraknya kurang lebih berdekatan. Hmm. Dan itu saya banyak belajar dari student-student saya Hmm. bahwa ternyata sharing session itu membuat diri saya menjadi lebih em, berharga, dan Hmm. yang namanya sharing session buat saya itu adalah value buat saya pribadi. Karena Hmm. saya suka sekali untuk membagikan sesuatu yang saya Hmm. tahu dan yang Hmm. saya sukai. Hmm. Contohnya kayak begitu. Hmm. Karena Lagi. Hmm. yang saya khawatirkan, Kak Tari, untuk Pak Fajar adalah dia nggak pede karena cuma 3 bulan, udah gitu cuma Hmm. kursus. Saya Hmm. cuma ngambil guru kursus. Oke, nih itu yang pertama. Tapi ada satu lagi nih. Apabila ditanyakan pengalaman kerja, saya nggak tahu. Ini kira-kira perusahaannya perusahaan Jepang atau bukan? Karena bahasa Jepang itu hanya beberapa orang loh yang bisa. Iya, betul. Nggak mudah ya, Bukan nggak Inggris. mudah. Ya, bahasa Inggris, mohon maaf. Ya, Semua common. bisa. Mm-mm. Ya, sekarang kan yang dicari Mandarin, Iya, Eropa, betul. Betul. apalagi bahasa-bahasa Jepang. Bisa jadi perusahaan lokernya itu ada hubungannya, relevansinya dengan misalkan distributor utamanya itu berhubungan sekali dengan perusahaan Jepang. Lu pasti kepake. Mm, 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 mm. Itu sih. Oke. Pak Riko. Jadi jangan pernah nih kalau dari take outnya ya dari Kak Edo adalah jangan pernah menganggap remeh Mm-mm. pengalamannya teman-teman sekalian, mau sesingkat apapun atau mau sekecil apapun gitu. Karena pasti Ya, itu kita belajar sesuatu dari situ ya. Justru gimana caranya highlight semua proses belajar yang teman-teman alami di dalam periode tersebut gitu ya, Kak ya, Edo ya. Oke, oke. Dan betul. itu bagian dari authenticity bukan? Bener nggak? Iya dong. Iya kan? Betul Iya kan? dong. Jadi tuh ya, it's me, it's my experience, and I'm proud of it gitu ya. Gitu dan ini Yes. highlightnya seperti apa? Oke, oke. Ya. Thank you, Kak Riko. Ada tambahan, Kak? Iya, untuk going forward aja sih sebetulnya ya. Mm-mm, mm-mm, Going forward, mungkin kalau misalnya memang perusahaan suka banyak nanya kan kayak mm-mm, pengalaman minimum 1 tahun mm-mm, dan segala macam gitu mm-mm. ya. Mungkin bisa dimulai dengan magang juga gitu ya. Jadi Hmm, memang nyari oke, that's nyari true. pengalaman kerja 1 tahun itu juga nggak gampang gitu ya. Hmm, Untuk terutama untuk fresh graduate. Cobalah dengan magang gitu. mm-mm. Mungkin nggak dibayar yang apa-apa gitu ya. Cuman itu yang bisa memperkuat CV-nya. Tadi siapa yang nanya? Mas Fajar ya? Pas Fajar, ha. Fajar. Iya ya, bisa menambah CV-nya itu jadi lebih baik juga sih, Fajar. Oke. Oke, that's another perspective. Thank you, Kak Riko. Iya, Jadi, iya, magang sekarang banyak ya, gitu ya. Jadi sebenarnya itu mungkin iya, sambil nunggu nih teman-teman, sambil nunggu panggilan berikutnya, atau sambil misalnya kayak menambah rasa percaya diri. Kalau magang tuh sekarang memang banyak apa namanya lowongan-lowongan magang iya. yang ditawarkan gitu ya. Dan itu bisa nambah portfolio dan pengalaman teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Masuk lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ananda Putra Fajar. Fresh graduate from accounting student, fresh graduate dari accounting gitu ya, yang sedang mempersiapkan diri untuk Oh. melamar ke KAP yang berafiliasi dengan firma internasional seperti PwC, BDO, Deloitte gitu ya. Namun kemampuan bahasa Inggris saya masih belum terlalu mahir. Sementara proses interview biasanya menggunakan bahasa Inggris. Apa nih Kak strateginya Kak Edo supaya bisa lebih pede lah ya maksimal gitu sebenarnya ya nggak sih? Oke, silahkan Kak Edo. Oke. Em, Pola pikir saya atau kebiasaan saya dulu itu adalah satu kesalahan terbesar saya. Hmm, Em, Waktu SMA saya itu kursus di salah satu lembaga bahasa Inggris gitu kan ya. hmm, Ini udah beda hmm. zaman nih, belum ada YouTube, belum ada Friendster. Jadi kalau mau Oke. tahu satu kata itu arti bahasa Indonesianya apa, saya harus buka kamus. Udah ada Alphalink, tapi saya belum mampu belinya karena mahal, harganya Hmm, 200 hmm, ribu. Mendingan beli kamus aja yang cuma 50 ribu atau fotokopi. Di hmm. situ saya belajar banyak di kursus itu. Saya dicekokin berbagai macam grammatical sehingga saya menguasai yang namanya grammar. Hmm.
Dan saya dipertemukan di salah satu pengalaman saya ketika saya pergi ke Dubai. Di Dubai itu saya bekerja di satu coffee shop dan saya hanya satu-satunya orang Indonesia dikelilingi oleh teman-teman dari 9 bendera berbeda. You just name it. Hmm. Indian, Hmm. Filipino, Hmm. all the Middle East flag gitulah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi um, ketika saya coba mengamati, benar nggak Pak Riko dan juga Katari, bahasa Inggris orang Indonesia itu adalah universal. Maksudnya apa Hmm. sih? Orang Indonesia kalau berbicara bahasa Inggris, kita tuh nggak ada dialeknya. Kan kita Hmm. tahu ya, kalau misalkan orang, Ya, 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 good ya. morning everyone, and today Oh, I'm gonna speak about this tumbler, tumbler Indian. Gue bukannya bener rasis. juga ya, Terus bener juga. Nggak ada ada dialeknya ya. satu lagi gitu kan ya, good morning everyone, today my bag is all about, I'm talking about Pinoy. Hmm. Jadi ternyata mereka punya kekhasan masing-masing. Buat saya, orang bisa menebak lu dari mana hanya dari dialek, ya itu kelebihan kita. Karena kita Hmm. berbicara bahasa Inggris, nggak ada dialek. Teman saya, Hmm. orang yang asli Surabaya, yang kalau ngomongnya yang medok-medok gini ya, tapi Kalau ketika bahasa Inggris ngomong enggak. bahasa Inggris, Iya. tiba-tiba ini lancar loh. Iya, So, murid aku I, juga. iya Kayak, kan? iya, 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 And iya, iya, iya. and I can say we are citizen of the world, Iya, 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 and we benar-benar. have That's a to good be perspective. proud, right? Iya, Dan betul, kenapa betul. lu nggak percaya diri, Ananda Putra Fajar? Sama kayak saya. Kalau ngomong itu harus menggunakan perfecto grammatical. Wah, gue mau menceritakan pengalaman gue yang dulu nih. Berarti gue harus pakai was, pakai were, pakai ed. Lama. Hmm. Saya 8 tahun, saya 8 tahun di US Embassy dan tahun ke-6 tiba-tiba saya dibentrokkan dengan satu percakapan dari officer saya. Namanya Curtis. Dia lahir gede itu di New York. Dia bilang kayak gini, "Dok, kenapa ya orang-orang Indo tuh bahasa Inggrisnya bagus?" Really? Iya. Tapi kenapa masih malu-malu sih? Hmm. Oke, gue jawab ya, Curtis ya. Kalau gue bukannya malu, tapi kayak sungkan, takut salah. Maksudnya takut salah apa? Iya, karena kalau gue diajarin dulu kalau mau ngomong bahasa Inggris itu harus menggunakan perfect grammatical. Hmm. Dan dia jawab apa? Si Curtis yang lahir dan gede di New York. You know what? Ketika saya berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, terkadang saya juga nggak tahu kok grammarnya apa. Berarti selama ini saya dibohongin. Kalau mau ngomong bahasa Inggris harus pakai grammatical, perfect grammatical. Well, key takeaways-nya, Putra, dan Fajar, ada 3 ya. Yaitu adalah communication is about understanding. Hmm. It's not about aesthetic. Hmm. Once again, it's about understanding and it's not about aesthetic. Kecuali kalau lo mau jadi MC bilingual, oke, pastikan dilihat ya, didengar. Tapi as long as you are profesional, saya kalau dari POV saya juga melihatnya seperti itu. Saya ketemu banyak BOD yang ngomong bahasa Inggris, dalam hati nih, boleh sombong nih Pisces nih Katari. Ih, jabatannya keren. Ya, turun di drop off pakai Alphard. Bahasa Inggrisnya keren gue. Beneran, dalam hati. Yang artinya apa? Semakin tinggi jabatan seseorang, belum tentu dia punya perfect grammatical. Hmm. Jadi gue yakin ketakutan lo itu adalah ketakutan gue dulu Hmm. bahwa bahasa Inggris itu harus perfect. Tapi ingat, kita adalah komunikasi adalah how to understand, menciptakan pengertian bahwa gue ngomong tentang ini, dia ngomong tentang ini dan gue tangkep. Itu Hmm. kan esensi Iya, komunikasi, iya, bukan etika. iya. Dan yang penting dipakai sehingga mungkin jadi Ya, terbiasa ya. Nih kayak, oke, gue dipanggil nih dua minggu lagi nih. Interviewnya kayak pakai bahasa Inggris ya. Gunakanlah 2 minggu sebelumnya untuk ya ngomong bahasa Inggris lah sama semua orang ya, gitu kan. benar, Paling nggak buat benar. pede, biar kebiasa aja gitu ya. Ya, Oke. ada 2 yang saya selalu lakukan Kak Tari. Jujur, Hmm. salah satu ketakutan saya sampai detik ini adalah speaking in English. Hmm. I can say that. Hmm. Dan
ketakutan saya ini ternyata menjadi pelan-pelan jadi kelebihan. Dulu ketika saya punya ketakutan, saya pasti menghindar. Hmm. Pekerjaan apapun yang butuh bilingual, membawakan acara bilingual, saya pasti kabur. Saya pasti nggak akan dapat, saya pasti nggak akan terima. Tapi Dok, Hmm. ini cuma kritik doang, masa lu nggak bisa? Iya, gue tahu. Walaupun gue kuliah di kampus termahal nomor 2 di Indonesia dengan bahasa pengantar all in English. Tapi kenapa gue masih takut? Karena ternyata Pak Riko dan juga Kak Tari, teman-teman semua, saya adalah korban bullying ketika di kampus. Hmm. Saya dicap bahwa si Hmm. Edo English broken. Ternyata Hmm. itu terekam di alam bawah sadar saya dan ketakutan Hmm. itu menjadi salah satu trauma yang saya gendong sampai Hmm. selesai kuliah. Dan saya coba lawan ketakutan itu bukan dengan cara mengabaikannya, tapi menghadapinya. Hmm. Dan apa yang ada di industri Katari, kalau psikologi, koreksi kalau saya salah ya, ketika lu punya satu ketakutan, semakin lu hindari, semakin ketakutan itu menghantui. Ya. Atau kalau Ben Run bilang, kalau lu punya mantan, ya lu nggak bisa langsung melupakannya. Aduh, lupain dong mantan gue ini, gue mau move on, gue mau move on. Nggak bisa. Lu coba aja rekam kejadian sama mantan lu, mana yang indah, yang lu Hmm. bisa rekam, mana yang kurang baik, supaya untuk kedepannya lu nggak bertemu dengan perempuan yang nggak cocok kayak seperti itu. Hmm. Ya, Oke. that's Jadi it. harus dilalui ya, gitu ya, dan dipersiapkan aja Pelan-pelan. gitu. Betul. Iya, yang Oke. tadi kata Ari bilang sesuai ngomong bahasa Inggris atau kalau misalkan nggak ada lawan, lu bisa pakai handphone ngomong sendiri, Hmm. nggak perlu Hmm. di-upload. Dan yang Hmm. kedua, kalau teman-teman suka nonton Netflix kayak saya suka nonton Netflix, coba ubah subtitlesnya pakai bahasa Hmm. Inggris. Oke. Just simple things, simple things. Simple things ya. Oke, terima Ya. kasih Kak Edo. Lanjut ke Kak Alifian Subagia. Nah, ini pertanyaan tentang gaji, gitu ya. Kemarin dipanggil interview kerja di Indomarko Adi Prima, tapi gagal karena saya bingung satu pertanyaan yang menjurus ke gaji. Nah, gimana tips and trick supaya cara nentuin tips and trick tentuin gaji supaya pada saat di interview HRD tuh nggak salah nentuin gaji yang pantas. Silahkan, siapa Kak? Bisa Kak Riko, bisa Oke, Kak Edo. aku coba dari general dulu, nanti Ya. Pak Riko boleh tambahkan. Gaji ini adalah sesuatu yang tricky. Mm-mm. Kalau buat saya pribadi, tergantung eh Alifian. Ya. Tergantung Kak Alifian itu sudah berpengalamannya di mana dan kebisaannya apa. Karena Alifian, lu harus ukur diri lu sendiri, right? Hmm. Ukuran lu jangan pernah samakan dengan kepengenannya lu. Iya, kayak gue contoh, gue nge-MC udah 15 tahun. Gue pengen banget setiap kali gue nge-MC dibayar 3 digit. Itu kan kepengenan gue. Tapi gimana caranya lu memberikan sebuah benchmark di industri lo? Kan lu harus tahu. Kalau misalkan em, misalkan manajer di industri manufacturing itu kira-kira range-nya berapa, right? Ketika lu udah dapat range-nya, lu harus jujur. Ini yang lu harus persiapkan. Lu harus jujur dengan pengalaman gue, dengan kebisaan gue pantas di berapa ya? Kalau saya seperti itu, Alifian. Lagi-lagi Oke. balik kepada diri sendiri dan benchmark dari industri tersebut. Lupakan Oke. kepengenan, tapi harus sadar diri bahwa benchmark serta kebisaan dan pengalaman teman-teman Alifian itu seperti apa. Ya, Oke. Mengukur diri sendiri itu ya jadi penting ya sebetulnya ya. Oke. ya. Baik. Pak Riko ada tambahan? Gaji biasanya udah ditentukan oleh HR sih. Maksudnya kayak budget Hmm. tuh udah ada gitu ya. Jadi sebetulnya pertanyaan itu adalah bukan begitu ditanya apakah gajinya sekian, mintanya berapa, terus akan dikasih sekian gitu. Enggak. Cuman pengen tahu aja, sebetulnya kamu tuh tahu nggak sih value kamu berapa sebetulnya. Itu intinya Yes. sih pertanyaan dari pertanyaan itu gitu. Jadi Hmm. eh, saya udah beberapa kali pengalaman, saya nanya juga gitu ya, kamu mau digaji berapa gitu. Katakan nih pasang harga yang di bawah gitu ya, saya tetap dengan ngasih gaji yang sudah sesuai dengan budget saya gitu. Cuman saya pengen tahu aja kamu sebetulnya undervalue atau overvalue di kepala kamu terhadap diri kamu sih. Oke.
Oke, Pak Iko. Kecuali Pak Riko, koreksi kalau saya salah. Kecuali kalau misalkan Pak Riko nge-hijack orang Oh Nah, iya, that's a yang different sedang thing. iya Betul. iya, that's a different ya, betul, Iya, ya, betul. betul. Oke. ya. Oke. Oke, terima kasih Kakak. Lalu dari Gladys nih. Selamat sore Kak Edo, Kak Riko, Kak Tari. Kalau saya izin bertanya, kalau dalam interview kadang kita nggak menghadapi pertanyaan yang nggak kita antisipasi sebelumnya. Gimana caranya jawab straight to the point tanpa yapping around? Karena kadang-kadang saya memiliki kecenderungan untuk menceritakan hal-hal yang terlalu detail dan nggak diperlukan. Silakan. Oke. Thank you for Ini being honest, wa- Gladys. Oke, thank you. Silakan Kak ini Edo. waktu slide di tengah-tengah Kak Gladys pasti lagi makan seblak nih. Oke. Eh, Kak Gladys, ketika ditanya dan tidak ada persiapan, ingat 3 kata kunci. What, so, now. That's it. Fokus sama Hmm. itu. Hmm. Fokus sama Oke. itu. 3 tadi ya yang ada di slide-nya Kak Edo ya. Begitu. Ya, Apa? what, so, now. Lu Hmm. ngomongin apa sih? Oh, dari itu jadi gimana? Terus kita harus ngapain? What, so, now. Kurang Oke. lebih 3 itu aja dipegang. Oke, oke. Dan sebenarnya sebenarnya benar tadi ini apa namanya kalau kita mulai yapping around tuh Gladys biasanya kita nggak tenang. Itu tuh sebetulnya indikasi bahwa kita nggak tenang. Mungkin Ya. napas dulu gitu ya. Dan ini juga ada nih apa mungkin napas dulu dan tenang dulu gitu karena tuh kadang-kadang kita yapping around karena kita sebenarnya nervous gitu ya. So Yes. mungkin itu bisa dilakukan. Oke. Ada tambahan Kak Riko? Aman? Enggak, udah semua. Semua ya, oke. Belvara. Selamat sore Kak Edo, Kak Tari, Kak Riko. Izin bertanya, bagaimana jika saat interview kita tiba-tiba blank atau gugup? Apa strategi komunikasi yang bisa dilakukan agar tetap percaya diri dan profesional? Karena udah inhale, exhale, tetap gugup gitu ya. Menguasai materi juga sudah tapi tetap gugup nih. Udah menguasai materi tapi tetap gugup. Gimana? Ada yang punya tips and trick, Kak Riko, Kak Edo? Kalau di komunikasi itu ada yang namanya compliment conversation. Hmm. Pernah nggak teman-teman dengar orang seperti ini? Terima kasih Ibu Tari. Wah, saya berdiri di panggung ini, saya membuat saya nervous dan rasa percaya Nah, diri saya itu benar-benar em, em, apa ya diuji karena tatapan dari Pak Riko. Tapi hmm. beneran, gue beneran gugup misalkan seperti Nah. itu. Kan itu adalah salah satu ice breaking yang selalu digunakan ketika orang melakukan public speaking. Dan buat saya itu adalah salah satu bentuk otentik. Hmm. Walaupun kita tahu bahwa itu adalah basa-basi. Tapi Hmm. basa-basi yang buat audiens merasa menerima elu bahwa elu adalah manusia. Jadi kalau interview kerja tiba-tiba ngeblank, teman-teman cari bahasa yang ada tujuannya adalah ya I'm nervous karena tadi saya masuk ke lobby, Pak, saya melihat ada patung banteng, Pak, dan di sebelah kiri dan kanan itu ada air terjun. Saya berasa kayak di hotel mewah, Pak. Dan itu yang membuat saya nervous, Pak. Saya ngomongin BEJ karena itu yang saya rasakan. Dan Hmm. saya yakin orang yang di depan, oh gitu ya. Atau cuma sekedar Hmm. senyum. Tapi Ya, kan itu menandakan bahwa you are authentic. It's iya. okay. Atau yang kedua, kalau lo misalkan blank, you just need to take a pause. Mm-mm. 2 seconds. Hmm. Seperti itu. Oke, oke. Berarti sebetulnya kalau kayak di psikologi tuh embracing whatever you are feeling at that time gitu ya, Kak Ya, Edo ya, ya, sebetulnya ya. ya, ya, Karena exactly. karena kerja otak kita nih, kakak-kakak, Ya, teman-teman itu adalah kalau kerja otak kita tuh memang kalau misalnya kita lagi blocking dibales dengan berusaha ngeblok itu we're not going anywhere. Kita justru ya, akan semakin blocking gitu sebenarnya. Jadi embracing it itu mungkin membantu dan tadi Kak Edo juga bilang cara embracingnya adalah dengan secara otentik mengakui bahwa saya emang lagi nervous gitu ya. Hmm. Oke, ya. sip. Terima kasih Kak Edo. Baik. Ini dari Abian Haniah. Nah, kalau dari Abian Haniah ini pengen masuk ke apa namanya HRD gitu ya. Tetapi sebenarnya latar belakangnya adalah mahasiswa Unpad dari program studi perpustakaan dan sains informasi. Nah,
kalau mau ngambil di posisi di bidang HR tuh memungkinkan nggak ya gitu ya? Karena mungkin program studi yang saya ambil nggak linear gitu ya dengan apa namanya profesinya gitu. Ada Wow. Em, Oke, tips and kalau trick? dari aku, nanti Pak Riko boleh tolong tambahkan. Bian, sepengalaman saya, banyak sekali orang-orang yang ada di posisi keren. Itu ternyata backgroundnya melenceng jauh. Hmm. Tapi itu bisa membuktikan bahwa setiap orang itu memiliki kepercayaan teori Darwin, revolution, evolving. Dan saya juga yakin banget teman-teman yang memutuskan untuk kerja di bank. Tadi Pak Riko sudah memberikan jawaban alasannya ya karena gajinya fantastis atau bonusnya keren. Walaupun saya dari jurusan geografi, tapi kenapa tiba-tiba mau jadi bankers? Simply just because of the money. Tapi Hmm. yang Abian harus bisa kotakan atau highlight adalah selama di program studi perpustakaan, di sains informasi, dan berada di organisasi di bidang HR, apa yang lu bisa dapatkan dan lu tawarkan di loker tersebut. Lu highlightin aja. Dan Iya. cari lagi dari program studi lo, perpustakaan dan sains informasi, apa yang lo bisa pelajari untuk nyambung ke lowongan kerja tersebut. Karena kalau dari saya, apapun jurusannya, pasti, menurut gue ya, pasti ada irisan-irisan yang mungkin teman-teman nggak sadar. Dan irisan-irisan itu yang boleh ditebalkan. Ya, gitu. Oke. Thank you, Kak Edo. Dan apa namanya, kalau di pendidikan itu tuh Hmm. menjadi guru juga nggak harus jadi dari psikologi atau dari IKIP atau dari manapun ya. Justru sebenarnya. Tetapi mungkin yang selalu saya tanya nih kalau lagi interview calon guru dan Nah, ternyata latar belakangnya dari arsitektur dari mana gitu, dari yang totally berbeda adalah saya biasanya tanya apa sih yang bikin lo yakin banget bisa jadi guru yang bagus gitu ya. I give you 2 minutes to to tell me kenapa lo pengen banget jadi guru dan apa sih sebetulnya kualitas dari lo yang bisa apa ya membuat lo jadi guru yang baik sehingga maksudnya adalah kalau pertanyaan itu nggak diberikan kepada Abian, coba itu disiapkan aja. Oke, saya mungkin nggak punya latar belakang yang tepat, tapi saya percaya bahwa misalnya, yes. and then you can Iya, tell more about yourself. Gitu ya, Kak Riko? Ada tambahan iya, kah? iya. Ya mungkin untuk going forward kalau misalnya memang punya decision untuk katakan tidak sesuai bekerja dengan tidak sesuai dengan diploma ya. Mungkin bisa ngelihat juga untuk ngambil sertifikasi yang Hmm. berhubungan dengan HR dan segala macam Hmm. gitu. Itu yang itu juga jadi kelihatan bahwa ada effort gitu katakan yang diinginkan untuk masuk ke dalam menjadi tadi apa menjadi HR ya Ya, HR. gitu. Jadi sertifikasi sih kalau dari saya. Oke. Terima kasih, Kak Riko. Oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak Edo, Kak Ya, Riko ya, karena oke. kita sudah mau mencapai jam 18 nih. Dari Kak Naura Safira, dalam pengalaman interview, saya sering ditanya soal kasus yang pernah dialami, mungkin ini ya, apa namanya, situasi ya dalam pekerjaan, dan gimana thought prosesnya, inisiatif yang diambil, inovasi apa yang dilakukan dalam menghadapi kasus tersebut gitu. Sedangkan selama kerja, saya seringnya hanya ngikutin job desk dan arahan dari atasan aja gitu ya. Gimana caranya jawab kalau kita sebenarnya nggak ada inovasi gitu ya. Lalu sering juga ditanya selama nganggur ngapain aja. Gimana jawabnya kalau kita sejujurnya emang nggak produktif aja selama nganggur. Lucu banget Pak sih Riko, Kak Naura. Pak Riko Katari, ini kalau kita bilang be otentik tadi agak bumerang juga ya ketika Ini otentik ngomong banget. begini. Gue emang nggak produktif. Emang pengen jeda aja Kak gitu kali ya sebenarnya jawabannya gitu ya. Bener nggak Kak Naura? Oke silakan. Kak Edo Riko. Em, Kalau saya bagaimana cara menjawab kalau kita nggak ada inovasi ketika sedang kerja? Em, Ketika Naura kerja itu kan ada alur, ada proses bisnis yang sejujurnya Kak Naura tuh bisa mengamati. Lu bisa pelajari di situ. Kalau buat saya, orang em, resign atau CV di CV itu orang keren menurut gue ya. Orang keren itu adalah orang yang bekerja minimal 2 atau 3 tahun. 3 tahun. Karena buat gue
orang yang kerja 3 tahun di satu perusahaan itu mendapatkan kedalaman daripada kerja 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan. Berarti nggak bisa beradaptasi dong. Nah, itu yang dikhawatirkan. Oke. Ya. Nah, tapi kalau Kak Naura Naura rasa setahun itu udah sedikit dapat kedalaman yang Kak Naura bisa ceritakan proses alur job desk-nya Kak Naura. Dan coba deh, boleh di flashback. Ketika lu bekerja, pasti ada satu inovasi yang lu nggak sadari. Yang gue khawatirkan, Kanaura, yang lu pikirkan inovasi itu adalah buat gebrakan baru. Hey, remember Hmm. Kanaura, Ya. big step comes from the small step. Hmm. Contoh, Oke. kalau lu misalkan PA, yang biasanya PA dulu itu selalu janji temu sama presidennya itu menggunakan email. Tapi waktu itu Kak Naura menciptakan satu Google Docs sehingga semua orang yang mau meeting dengan Bapak Presidennya Naura itu bisa lewat Google Docs dan itu memudahkan orang-orang dalam janji temu dengan presidennya Naura. Is that innovation? I think so, Naura. So, Hmm. look at from Ya. the small particle, Nora. Karena Ya. inovasi itu nggak langsung tiba-tiba yang gede. Tapi saya Hmm. belum yang gede. Coba cari yang kecil. Pasti ada. Yang kedua, kalau ditanya selama nganggur ngapain aja, ya kalau otentik ya saya mau nganggur aja kan nggak enak juga ya. Oke, selama gap year tersebut, em, kalau bohong kan nggak otentik ya. Tapi coba cari alasan kuat yang bisa lu jual. I don't know. Hmm. Kalau saya jujur, paling gampang, kenapa waktu itu saya nggak kuliah? Simply, Hmm. my financial parent. Itu kan udah Hmm. 1 tambah 1 sama dengan 2. Hmm. Jadi coba cari kegiatan apa yang Kak Naura bisa tonjolkan selama menganggur. Hmm. Hmm. Building connection, networking, Hmm. dan sebagainya macamnya. Oke. Ya, Ariko. jadi ya completely agree sama Kak Edo ya. Memang kelihatannya mungkin nggak ngapa-ngapain, tapi sebetulnya ngapa-ngapain gitu. Ya. Coba Kayaknya nggak coba mungkin aja orang dilihat. nggak ngapa-ngapain gitu ya. Pasti Ah, ngapa-ngapain gitu ya. pasti ngapa-ngapain aja. Cuman mungkin nggak bisa mendeskripsikan ngapa-ngapainnya itu gitu. Jadi buat saya apapun yang tadi Kak Edo ngomong itu saya setuju gitu. Jadi yang untuk hal-hal kecil juga masukin aja kayak gitu. Iya, Karena nggak betul. mungkin orang completely nganggur. Iya, Intinya itu sih. betul. Bahkan kalau nganggur pun kadang-kadang apa sih hal baru yang lo temukan dalam diri lo selama nganggur I- itu? iya betul. It can be a topic, it can be a highlight teman-teman gitu ya. Iya. Jadi mungkin Exactly. buat Exactly. betul. Yes, Kak Edo silakan. Iya, iya, betul, betul. Enggak, Oh lanjut. ya, bener ya. Benar, benar, benar. Bener kan ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah ngambil apa quote unquote adalah gap year atau sempat nganggur gitu ya. Coba mulai cari. Ini pasti ditanya nih, ada di CV nih ada beberapa periode, ada satu periode yang mungkin kayaknya nggak produktif, kayaknya gitu ya. Mungkin bisa Iya. disiapkan sebetulnya apa? Apa refleksi yang didapat oleh teman-teman pada saat periode nggak ngapa-ngapain itu, gitu kan? Kan you don't wake up and suddenly berpikir gue nggak mau ngapa-ngapain dalam 2 bulan ke depan, itu kan nggak ya gitu, pasti ada sesuatu Iya. yang mungkin bisa dijadikan suatu pengalaman bersama dan pengalaman yang menarik untuk menjadikan interviewnya kalian itu stands out dan bermakna. Oke. Jam 18 pas Kakak Irna, kita tepat waktu loh gitu. Kak Irna Kak Edo, Kak Riko, makasih banget ya, ini Ya. Makasih. luar biasa ya, ya apa namanya, di luar dugaan gitu sebenarnya, materi yang sangat berkualitas nih dari materinya Kak Edo, sharingnya Kak Riko gitu ya. Itu sebetulnya psikologis banget nih gitu ya, karena ngomongin authenticity gitu ya. Jadi aku seneng banget gitu karena ternyata kayak, oh ternyata si authenticity ini nih bener-bener punya kekuatan yang besar gitu teman-teman sekalian di dalam perjalanan karirnya teman-teman. And when we talk about karir, tadi Kak Riko juga bilang, ini bukan tentang banyaknya pekerjaan yang udah dialami atau diambil sama teman-teman. Bahkan apa ya, yang disebut karir ini juga termasuk adalah masa-masa di mana teman-teman magang, masa-masa di mana teman-teman ternyata harus mengalihkan komitmen ke hal lain di luar pekerjaan seperti tadi ya, punya anak gitu ya dan sebagainya, termasuk pada saat teman-teman punya gap year.
dalam tanda kutip gap year atau periode berjeda. Kalau kita nggak mau bilang nganggur ya Kak Edo, Ya, berjeda gitu misalnya ya. Itu pasti ada sesuatu dan itu bagian yang penting dari karirnya teman-teman. So, mudah-mudahan 120 menit ini bermakna sekali buat teman-teman. Kak Edo, Kak Riko, makasih banyak ya atas waktunya Sama-sama. dan Makasih juga Tari. Kak Tari, keseruan. Kak Tari, Ya, sorry, aku potong sebentar. nggak Di apa-apa. slide-nya Kak Riko dan Kak Tari, apakah keluar barcode? Iya, keluar. Keluar. Oke, ya, ya. Silakan Kak. Nanti Do ada you wanna foto-foto say bareng nggak sih something? Kak Tari? Do you wanna say something about the slide? Ini tentang ininya apa sih? Ya, ya, ya. Ya, you just scan barcode and you Ya. get the e-certificate from us, from Talk Inc. Oh, pada saat yay. pada saat mengisi evaluasi selama sesi 120 menit ini. Yes. Terima kasih Ya, banyak. Dan pasti oke. Sama-sama. evaluasi apa yang diberikan oleh teman-teman tuh akan membuat bantu kerja juga akan bisa memberikan apa ya, bisa memikirkan webinar berikutnya yang Betul. selaras dengan sebetulnya apa yang memang mau mau dijalankan gitu oleh bantu kerja, yaitu gimana mempersiapkan teman-teman untuk masuk ke dunia kerja karena ternyata perjalanannya panjang. Kak Edo ya tadi cerita di awal aja panjang banget perjalanannya sebenarnya, ya kan, dari jadi temennya ikan hiu menjadi sekarang menjadi menjadi hiunya komunikasi. Luar biasa sekali ya. Oke, makasih. Ini masih ada yang mau bertanya. Kak Irna mungkin bisa diarahkan ke apa namanya, ke email atau ke website atau gimana Kak? Oh, lewat DM di Bantu Kerja. Nanti akan diteruskan kepada apa namanya narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Kak Edo dan Kak Riko. Terima kasih banyak teman-teman Thank semua. you. Thank you, Dok. Thank you so much. Kak Edo, kita Welcome. ngobrol-ngobrol Thank lagi you Kak ya. Tari. Thank you so much atas waktunya Ya, di malam sure. minggu yang menyenangkan ini. Terima kasih banyak teman-teman. Irna, Thank thank you. you. Thank Thank you Bye. you. guys. Have a wonderful weekend. Bye. Yes, Bye. bye.